Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Nur Abdillah Siddiq sebagai perwakilan DTNTF sebagai penyelenggara kegiatan pada sore hari ini. Lalu yang terhormat juga Mas Laurentius Kevin Hendinata sebagai narasumber hari ini, dan selamat sore juga kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Valen Fatli dari program studi Teknik Fisika UGM angkatan 2022 yang akan memandu kegiatan sharing session alumni pada sore hari ini. Sharing session alumni kita pada sore hari ini memiliki tema Unlocking Erasmus, strategi lolos beasiswa kuliah magister ke beberapa negara di Eropa, yang akan membahas perjalanan seorang alumni Teknik Fisika UGM angkatan 2019, yaitu Mas Laurentius Kevin Hendinata, yang menjadi salah satu awardee beasiswa Erasmus Mundus tahun 2023 kemarin, yang menyediakan pembiayaan penuh studi magister di berbagai universitas ternama di Eropa. Wah, semuanya pasti nggak sabar banget nih mau dengerin sharing dari Mas Kevin. Nah, sebelum kita memulai acara, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Nur Abdillah Siddiq sebagai perwakilan penyelenggara kegiatan dari DTNTF pada sore hari ini. Kepada Pak Siddiq, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Valen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah bertemu ini secara daring untuk mendengarkan sharing dari Mas Kevin ya. Mas Kevin ini adalah alumni Teknik Fisika angkatan 2019 sebagaimana tadi Mas Valen jelaskan ya. Nah, ada 19 ya. Nah, namun ini yang bagus ya. Jadi lebih baik dikit tapi semoga semuanya yang hadir pada sore hari ini lolos ya Erasmus daripada banyak begitu ya, tapi kemudian yang lolos sedikit bahkan mungkin tidak ada ya. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa semua yang telah berkenan hadir di hari Sabtu ini untuk mempelajari ya pengalamannya ya. Nah, kalau teman-teman cek di ya, 2 kali ya, 3 kali ya. Nah, tapi Mas Kevin ini sekali tembak langsung berhasil begitu ya, alhamdulillah. Oke, Mas Mbak yang kami hormati, eh, kami tentu saya mewakili DTNTF ya, mengucapkan terima kasih kepada Mas Valen selaku sebagai pemateri dan juga, nah ada yang bocor suaranya, mohon maaf saya kalian dulu ya. Oke. Nah, acara sore hari ini teman-teman harapannya menjadi momentum ya bagi teman-teman atau alumni UGM ya yang ingin melanjutkan studi lanjut di jenjang lebih tinggi ya, khususnya Erasmus Mundus adalah salah satunya dan menjadi gerbang emas bagi mereka yang ingin mengeksplorasi ya, Eropa. Jadi Mas Kevin menjelaskan ya bahwa dalam 2 tahun studi magister bukan hanya satu negara saja teman-teman ya, tapi 4 negara ya. Semester 1 nanti saya koreksi kalau salah ya Mas Kevin ya. Ada yang di Spanyol, kemudian di Itali, kemudian di Prancis sekarang, dan semester 4 bebas. Mau milih negara dimanapun ya, worldwide tulisannya ya, di seluruh dunia. Nah, ini menjadi pengalaman yang menarik ya, setiap semester pindah-pindah negara, pindah-pindah kos-kosan, pindah-pindah budaya ya, tambah juga ya, luar biasa beasiswa Erasmus ini ya. Nah, jadi teman-teman beasiswa ke luar negeri itu bukan hanya LPDP ya. Nah, ada banyak sekali beasiswa dan salah satunya yang paling bergengsi ini adalah beasiswa Erasmus gitu ya, yang bisa dibilang paling kompetitif begitu ya. Karena tadi saya sampaikan tidak hanya sekali 2 kali orang mencoba
ini kali baru lulus begitu ya, alhamdulillah langsung diterima. Nah, dan perlu kita pahami ya bahwa untuk bergabung di Erasmus ini tentu tidaklah mudah ya. Diperlukan persiapan yang matang, yang angkatan kedua ya, bahkan ada angkatan pertama yang hadir supaya nanti teman-teman bisa mempersiapkan begitu ya. Karena persiapan lebih awal artinya teman-teman bisa menjadi bekal yang lebih baik begitu ya. Nah, kemudian teman-teman yang berbahagia, saya ingin menyampaikan pesan singkat ya kepada teman-teman semua untuk jangan pernah takut bermimpi ya. Nah, saya dari desa Pak, saya dari dusun. Masa saya bisa kuliah di Eropa ya? Nah, di 4 negara lagi ya, Prancis, Itali, Spanyol gitu ya. Nah, tapi bisa ya teman-teman ya. Semuanya itu bergantung pada persiapan dan juga tekad begitu ya. Nah, dan apa namanya? Di tahun ini ya, kalau saya lihat timelinenya ada yang Erasmus itu nanti Mas Kevin akan jelaskan lebih lanjut ya. Ditutupnya sekitar di bulan Desember begitu ya, Desember di setiap akhir tahun meskipun bervariasi ya. Ada yang di Januari, ada yang di Februari. Nah, maka kalau yang nanti kebetulan yang ingin dilamar itu ditutupnya 31 Desember ya. Nah, ini ada persiapan nih untuk mempersiapkan bagaimana lolos beasiswa Erasmus ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada partisipan yang hadir, utamanya kepada Mas Kevin ya. Semoga kolaborasi dengan DTNTF dapat terus terjalin. Dan Mas Kevin ini sedang magang juga ya, sambil tesis di perusahaan di Prancis ya. Nah, semoga bisa ada kerjasama-kerjasama yang nanti bisa terbangun antara DTNTF dan juga instansinya Mas Kevin. Akhir kata, saya berharap semoga acara sore hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Semoga semakin banyak alumni DTNTF UGM khususnya dan alumni S1 di Indonesia yang kemudian berani untuk mencoba mendaftar beasiswa di luar negeri dan bisa lolos di beasiswa Erasmus. Dan semoga kita dapat mengharumkan nama Indonesia di internasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ucapkan selamat mengikuti acara dan semoga teman-teman semua terinspirasi untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan akademik dan juga kehidupan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sidik atas kata sambutannya. Nah, seperti kata Pak Sidik tadi, semoga webinar kali ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua untuk mencapai mimpi yang tinggi. Bagaimanapun latar belakang kita, yang salah satunya adalah lolos beasiswa Erasmus Mundus ini. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi mengenai beasiswa Erasmus Mundus ini, mari kita ulas sedikit kurikulum vitae dari pemateri kita, Mas Kevin ini sendiri. Laurentius Kevin Hendinata, Bachelor of Engineering. Mas Kevin ini sendiri adalah alumni Teknik Fisika angkatan 2019, di mana dengan tesis Fabrication and Characterization of Transparent Wood for Windows Material and Passive Coding Components for Buildings. Dan pada saat kelulusannya menjadi salah satu awardee the most outstanding student of Faculty of Engineering, yaitu salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Teknik, dan juga menjadi salah satu yang tercepat dalam lulus Prodi Teknik Fisika UGM, yaitu 3 tahun dan 6 bulan saja. Pada masa belajar S1-nya juga, Mas Kevin ini menerima full funded scholarship dan leadership training program dari Teladan Leadership Program. Nah, sekarang Mas Kevin sendiri sedang belajar S2, sedang mengambil program S2 di bawah beasiswa Erasmus Mundus Waves di tahun 2023 kemarin, di mana program yang diambil adalah Master in Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound.
di mana Mas Kevin ini sendiri sudah belajar di Portugal, Spain, hingga France. Nah, beberapa experience atau pengalaman yang pernah diterima oleh Mas Kevin adalah yang pertama, di Integrated Smart and Green Building di Inscript UGM sebagai building analyst, di mana beliau melakukan conductor research di sustainable material untuk energy efficient buildings. Beliau juga mempelajari performansi bangunan sesuai dengan regulasi bangunan hijau di Indonesia. Beliau juga melakukan analisis OTTV serta membuat energy baselines dan recommendations untuk efisiensi energi bagi local governments. Nah, selanjutnya, Mas Kevin juga pernah bekerja di PT YKK AP Indonesia sebagai R&D Engineer Intern, di mana sempat melakukan development pada low noise ventilation architecture products, melakukan numerical modeling dan field testing pada experimental house, dan juga melakukan parametric studies untuk produk development selanjutnya. Selain di PT YKK AP Indonesia, Mas Kevin juga pernah menjadi research intern di PT Enerka Bumi Pratama, di mana beliau pada perusahaan tersebut melakukan studi energi terbarukan, khususnya pada energi geothermal. Beberapa proyek yang pernah diikuti, yaitu yang pertama, silencer tube for outdoor noise insulation application in collaboration with R&D Center YKK AP Indonesia, fabrication and characterization of transparent wood for energy efficient windows in buildings, a study on Indonesian local timber funded by Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada, PDLC windows automation on control system for energy efficient building, funded by Directorate of Belmawa Dikti, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Berikut adalah beberapa publikasi yang pernah dikeluarkan oleh Mas Kevin sendiri. Yang pertama adalah The Lignified Wood Biocomposites as Sustainable and Transparent Materials for Passive Cooling Applications. Lalu juga ada Evaluating the energy performance of transparent photovoltaics for building windows in tropical climates. Lalu juga ada Passive Window Energy Performance in Buildings, Modeling of Art Buildings of Apartment Buildings in Indonesia. Yang keempat, ada Energy Performance Comparison of Passive Windows in Buildings, a study on high-rise apartment. Dan yang terakhir adalah Jendela Cerdas Smart Windows, deskripsi teknologi dan potensi penghematan pada bangunan yang dipublikasikan pada Gadjah Mada University Press. Nah, selain pengalaman dan publikasi tadi, ada juga beberapa award yang diterima oleh Mas Kevin ini. Yang pertama adalah Most Outstanding Student of the Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada 2022, lalu Outstanding Student of the Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics 2020 dan 2021, Outstanding Performance at YZU Smart Living X IoT Workshop 2021, dan winner of 30 plus, lebih dari 30 kompetisi internasional dan nasional dalam scientific writing. Beberapa skill juga yang dimiliki oleh Mas Kevin adalah yang pertama di bagian Acoustics and Audio Processing. Ada CATT, Audion, Insol, EASC Focus, EASE Address. Selanjutnya di Energy Modeling ada IESVE, Energy Plus, Open Studio, PVSys, dan pada Multiphysics Modeling ada Comsol Multiphysics, 3D Design ada SketchUp dan AutoCAD, lalu pada Programming, Modeling, dan Data Analysis ada MATLAB, Arduino, dan Origin Pro. Beberapa course dan training juga pernah diikuti oleh Mas Kevin.
Yang pertama adalah loudspeaker nonlinearity clipper GmbH. Yang kedua adalah vibration and radiation behavior of loudspeaker membrane. Yang ketiga ada energy modeling in ISVE. Yang keempat ada the global energy transition in a fossil world. Yang kelima ada summer school on laser and laser application. Yang selanjutnya ada Smart Living X IoT Online Workshop. Dan yang terakhir ada Lead Self-Cam Tanoto Foundation. Nah, selain itu, Mas Kevin juga memiliki proficiency di 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia native, lalu ada bahasa Inggris professional proficiency, lalu ada Zhongwen atau bahasa Mandarin pada elementary proficiency. Nah, dilihat dari CV-nya, Mas Kevin ini sangat inspiratif sekali. Nah, biar kita lebih terinspirasi lagi nih, gak lama-lama, mari kita lanjutkan pada sesi sharing session dari Mas Kevin. Kepada Mas Kevin dipersilahkan. Oke, halo, halo, selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Sidik. Halo, selamat sore Valen, teman-teman semua yang datang di Zoom ini. Em, saya mau sedikit cerita-cerita aja. Seperti yang dibilang sama Pak Sidik, kalau dulu saya adalah mahasiswa dari DTNTF angkatan 2019, baru lulus tahun lalu 2023, terus melanjutkan perjalanannya ke Eropa gitu. Dan ya ini rasanya semacam balik ke NTF lagi, bisa cerita-cerita sama teman-teman, bisa sharing sama teman-teman. Aku sambil share screen ya. Kalian minta tolong kalau misalnya suaraku putus-putus atau share screen-nya berhenti, tolong confirm ya, tolong kasih tahu ya. Siap, Mas. Oke, kalau gitu langsung aja aku mulai teman-teman. Em, Mungkin topiknya seperti yang dibilang sama Pak Sidik sama Valen tadi udah sangat lengkap banget tentang profil aku ya. Jadi aku akan bawain tentang program Erasmus Mundus Joint Master. Jadi ini adalah program beasiswa untuk berangkat untuk studi master ya, studi S2 di Eropa. Dan menurutku ini adalah program yang cukup menarik teman-teman. Karena misalnya kita tahu ya dibandingkan LPDP, dibandingkan beasiswa lain misalnya apa ya, DAAD dari Jerman, dari Australia AS, atau dari Chevening, dan lain-lain. Erasmus ini salah satu beasiswa yang memberikan opsi lebih banyak. Karena nanti aku akan sebut kalau misalnya opsinya itu kita bisa studi, kita bisa belajar di beberapa negara sekaligus. Jadi tidak cuma di hanya satu universitas di satu negara, tapi bisa lebih dari satu. Yaitu, to be spesifik, ada di minimal 3 negara dan 3 kampus berbeda. Terus dari segi pembiayaan dan lain-lain juga nggak kalah ya dibandingkan LPDP dan beasiswa-beasiswa lainnya. Dan mungkin nanti aku akan mention selanjutnya di penjelasanku. So, um, sedikit latar belakang lagi, aku sedikit ulang. Kalau dulu aku di UGM ya, dari angkatan 2019-2023. Dan sekarang lagi di studi programnya namanya Erasmus Mundus WAVES. WAVES-nya sendiri singkatan dari Waves, Acoustic, Vibration, Energy, and Engineering, and Sound. Jadi intinya ini adalah master, um, international master ya, di Acoustic Engineering. Dan ini adalah satu-satunya program Master Erasmus Mundus di Acoustic Engineering. Dan kalau misalnya teman-teman nanti tertarik di program-program lain selain akustik ya, karena kalau misalnya kita lihat di teknik fisika sendiri, terutama di UGM, mungkin kebanyakan dari teman-teman lebih tertarik di instrumentasi atau di em, energi, Fisbang mungkin, atau di yang bidang-bidang lain. Jadi opsinya tuh banyak banget teman-teman. Nanti aku akan mention kalau misalnya opsinya itu nggak cuma di bidang-bidang, misalnya di akustik aja gitu ya, tapi ada di bidang-bidang yang multidisipliner. Ada bidang-bidang yang cakupannya cukup luas dan kita bisa daftar sebagai mahasiswa teknik fisika kayak gitu. So, seperti yang tadi disebut sama Valen di CV-ku dan juga dari Pak Sidik tadi penjelasan di awal, em, terutama programku ya di Erasmus Mundus W sendiri, itu pindah-pindah tiap semester. Jadi semester pertama
saya koreksi sedikit Pak Sidik, tadi saya semester pertama di Portugal, di kota kecil namanya Coimbra, kemudian pindah semester 2 di Valencia, dan semester 3 di Marseille. Nah, jadi program ini adalah program 2 tahun, dan program internasional selama 2 tahun, dan program belajarnya itu full dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya teman-teman pernah punya pertanyaan gitu, kalau misalnya studi di Eropa belajarnya pakai bahasa apa? Kan di Portugal, di Spanyol nggak orang-orangnya nggak ngomong bahasa Inggris kan. Nah, tapi kalau misalnya di kelas Erasmus Mundus itu hampir semuanya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Maksudnya untuk pembelajarannya, bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi salah satu keuntungannya juga untuk ikut program Erasmus Mundus itu bisa dapat multiple degrees. Jadi em, kalau di kasus aku ya, contoh aja, aku bakal dapet 3 gelar langsung untuk S2-nya, tiga, tiga ijazah langsung gitu. Yang pertama dari Portugal, yaitu Master of Acoustic and Energy Efficiency for Sustainable Building. Karena ini berasal dari Departemen Teknik Sipil di Universidad de Coimbra. Jadi kalau misalnya intermezzo sedikit ya, kalau misalnya teman-teman ingat Harry Potter, ada yang scene di mana library-nya itu perpustakaannya yang cukup kuno, terus pakai jubah hitam. Nah, itu terinspirasi dari kampus ini salah satunya. Karena kalau misalnya katanya ya, jika Rowling waktu nulis cerita itu tinggal di Portugal, jadi terinspirasi dari Coimbra sama Universidad de Porto. Em, jadi vibes-nya berasa kayak di Harry Potter gitu kalau waktu masuk di library-nya, terutama yang kampus kunonya. Terus yang kedua aku bakal dapat master dari IPV, University of Polytechnic of Valencia. Itu di Valencia di Spanyol ya. Em, Kalau misalnya mungkin teman-teman beberapa hari lalu, beberapa pekan lalu sempat dengar ada berita di Valencia yang kurang enak lah, ya di situ betul teman-teman. Cuman dari UPV sendiri itu ada beberapa kampus, dan kalau di Spanyol sendiri UPV ini salah satu kampus yang spesifik di bidang politeknik, jadi teknologi gitulah. Em Maksudnya dibandingin kalau misalnya di Barcelona dan di Madrid, dan di Valencia ini khususnya di PV ini ya, itu fokusnya di teknologi, jadi kebanyakan cuma teknik-teknik gitu. Terus yang sekarang aku semester 3 lagi ambil di Prancis, tepatnya di kota namanya Marseille. Jadi Marseille ini adalah kota metropolitan kedua di Prancis ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman dengar Prancis, dengar taunya Paris atau Lyon mungkin, Nice, Toulouse, Bordeaux gitu ya. Tapi ada kota lain namanya Marseille, dan ini adalah kota cukup besar juga, tapi dia lokasinya di selatan. Kalau Paris itu kan di pucuk utara ya, dan Marseille ini di selatan. Nah, di Marseille ini aku sedang belajarnya di 2 kampus langsung. Jadi ini adalah join program antara Aix-Marseille University dan École Centrale Méditerranée di departemen mekanik mesin ya sebenarnya, tapi untuk tracknya track akustik gitu. Jadi untuk 3 semester pertama itu aku bisa pindah-pindah tuh dari Portugal, kemudian ke Spanyol, ke Perancis, dan nanti semester 4 itu adalah fokus untuk tesis ya, untuk programku sendiri. Jadi tesis ini kalau di programku bisa ambil di mana aja, seperti yang tadi Pak Sidik bilang. Bebas mau ambil tesis di perusahaan atau di kampus atau di mana aja. Dan kebetulan aku akan ambil semester depan di Belgia, di salah satu perusahaan internasional di Belgia gitu untuk tesisnya. So, itu tentang programku, tapi mohon maaf banget karena tahun depan sayang banget program WIS ini lagi nggak buka pendaftaran. Em, tetapi akan buka lagi di 2 tahun selanjutnya, yaitu untuk intake 2026. Dan kalau misalnya teman-teman coba perhatiin beberapa program Erasmus, em, kebetulan di tahun depan ada beberapa program yang memang tidak buka pendaftaran. Karena kalau aku sedikit ceritain ya, skema program Erasmus itu adalah skemanya project yang diajuin dari kampus-kampus pengusung. Jadi in case program aku ada 4 kampus tadi yang di Portugal, Spanyol, dan Spanyol dan di Marseille. Itu mereka mengajukan proposal untuk bikin program master ke European Union. Kemudian proposal itu harus di-renew, harus diperbaruin setiap 5 tahun. Dan kebetulan karena tahun ini lagi ada pergantian skema gitu ya, nanti aku bakal jelasin juga di tengah. Jadi ada beberapa program yang terpaksa nggak membuka pendaftaran, atau ada beberapa juga yang membuka pendaftaran tapi tanpa beasiswa. Jadi ya self-funded gitu. Tapi justru ada banyak kesempatan baru, karena kemarin aku sempat cek-cek lagi ya dari katalog programnya, itu ada banyak banget program yang
justru baru buka di tahun ini. Yang tahun-tahun kemarin belum ada, dan ada program-program baru dengan skema yang baru yang lebih menarik menurutku. Dan ya itu masih banyak kesempatan untuk bisa terlibat di program-program itu. So, tentang Erasmus sendiri. Erasmus itu adalah em, salah satu apa ya program dari European Union, semacam Department of Education, Training, Youth and Sport, dan ada beberapa program yang di bawahnya. Salah beberapa di antaranya ada Erasmus Plus Exchange, jadi ini kayak pertukaran pelajar aja. Kalau yang exchange ini, yang pertama ini bisa didaftarin oleh mahasiswa S1 atau S2. Jadi bachelor atau masters. Dan ini sifatnya kayak exchange atau ya kayak pertukaran pelajar selama 1 semester di kampus di Eropa. Dan aku kurang tahu di UGM bisa atau enggak untuk ambil skema ini. Tapi yang aku tahu di Indonesia ada beberapa kampus, beberapa jurusan, departemen gitu yang punya kerjasama dengan beberapa kampus di Eropa dan memungkinkan untuk ambil program exchange Erasmus Plus ini gitu. Terus yang kedua ada program Erasmus Traineeship atau internship. Jadi ini programnya semacam magang, semacam pelatihan gitu di perusahaan-perusahaan. Dan ini juga funded by the government, funded dibiayai dari pemerintah Eropa gitu ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita fokus hari ini adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi ini adalah program S2, program master, dan seperti yang aku bilang di program masternya itu minimal di 3 negara, minimal di 3 kampus, dan itu ada skema mobility-nya. Dan yang keempat, ini juga by Erasmus Plus itu ada program buat S3 sama postdoc. Jadi PhD atau postdoctoral namanya Marie Sklodowska Career Action MSCA. Ini untuk fokusnya untuk penelitian, jadi untuk S3 dan postdoc gitu. Satu lagi teman-teman, Erasmus Plus ini nggak sama dengan Erasmus University di Rotterdam di Belanda. Jadi Erasmus ini adalah kalau nggak salah diambil dari salah satu nama um, scientist gitu ya, kalau nggak salah ya. Aku kurang tahu detailnya, cuman ini beda ya dengan Erasmus University yang di Rotterdam, yang di Belanda gitu. Jadi kita akan fokus ke Erasmus Mundus Joint Master atau Erasmus yang untuk S2-nya, kayak gitu ya. Kalau bisa ditanya nih, kenapa Erasmus Mundus? Beberapa alasan yang mungkin akan aku jawab adalah karena pertama dia bisa belajar di beberapa negara dengan multiple degrees. Jadi minimal 3 negara di 3 kampus berbeda ya. Dan kebanyakan programnya itu akan memberikan beberapa ijazah sekaligus gitu. Jadi misalnya aku dari Portugal, Spanyol, sama Prancis. Jadi 3 negara ini akan ngasih aku ijazah yang diakui di masing-masing negara. Jadi aku akan punya ijazah dari Portugal, ijazah dari Spanyol, dan ijazah dari Prancis gitu. Beberapa program lain juga sama. Jadi em, kalau misalnya ada beberapa program misalnya dari Belgia, dari mana Jerman misalnya, Italia dan lain-lain, mereka juga akan kasih em, apa ya, ijazah dari masing-masing kampusnya gitu. Kemudian menurutku yang sangat berharga adalah international collaboration. Jadi kita bisa kenal dengan teman-teman seluruh dunia ya, karena program Erasmus itu sangat menjunjung diversity. Jadi em, mereka untuk memilih, untuk menyeleksi pendaftarannya itu mereka cukup fokus dengan keberagaman di programnya itu sendiri. Jadi mereka mau justru membatasin kalau misalnya nih, dari negara X gitu pendaftarnya banyak banget. Jadi mereka membatasin untuk jumlah tiap negaranya gitu. Jadi mereka sangat fokus dengan international collaboration-nya. Kemudian dari profesor-profesornya dan juga dari em, dosen-dosen tamu gitu ya. Karena kalau misalnya ngelihat pendidikan di kampus-kampus di Eropa, kebanyakan itu mereka sangat terkoneksi dengan industri dan terkoneksi dengan kampus-kampus lain, entah di satu negara, entah di negara yang sama atau di negara lain. Sebagai contoh aja, misalnya kemarin waktu aku semester pertama di Portugal, aku sempat ada beberapa em, apa ya, seminar gitu lah ya. Seminar dari perusahaan dari Belgia, perusahaan dari Prancis, kemudian ada profesor dari Spanyol datang, ada macam-macam lah ya. Terus ini waktu di Marsha ini juga banyak banget nih kesempatan. Aku kemarin sempat ngobrol dengan profesor dari Amerika dari Northwestern University, kemudian sempat ngobrol dengan profesor dari Jerman, dari Stuttgart, kemudian sempat ada dari UK, dari UCL. Em, jadi
kolaborasinya sangat banyak ya. Terus juga mereka juga banyak berkolaborasi dengan industri, jadi industri langsung gitu ya. Misalnya program aku itu mereka berkolaborasi dengan Airbus perusahaan pesawat dan itu kolaborasi yang cukup besar gitu ya dengan perusahaan yang sangat besar gitu. Kemudian poin ketiga kenapa Erasmus Mundus karena aplikasinya menurutku simpel ya dibandingkan kalau beliau aku bilang dibandingkan LPDP misalnya. Karena LPDP kan ada semacam tes substantif dan lain-lain, ada beberapa beberapa tahap ya. Sedangkan Erasmus itu kebanyakan itu cuman submit dokumen terus tunggu pengumuman atau ada yang submit dokumen interview terus tunggu pengumuman udah gitu aja. Beberapa program itu nggak ada interview cuman adanya kayak video perkenalan jadi ya yang ngobrol lah di video gitu. Ada juga beberapa program itu yang justru cuman submit dokumen aja dan nggak perlu ada interview, nggak perlu ada tahap kedua dan lain-lain gitu. Jadi sorry. Jadi menurutku ini untuk aplikasinya itu cukup simple dan sederhana. Kemudian nggak ada batasan umur, jadi ya misalnya teman-teman tertariknya untuk bekerja dulu, untuk mulai karir dulu, baru daftar ke Erasmus juga boleh. Karena contoh aja di programku itu, aku adalah yang paling muda di teman-teman dibanding teman-teman. Jadi rata-rata teman-teman kelasku adalah mereka yang sudah punya pengalaman kerja, entah di atas 5 tahun, sempat bahkan ada temanku yang udah sempat menjadi manajer di perusahaan industri gitu terus baru join ke programku. Dan di program-program lain juga, kalau aku cerita-cerita dengan teman-teman juga kurang lebih sama, di mana kebanyakan itu adalah mereka yang sudah bekerja entah 1-2 tahun di industri, baru mereka masuk ke master lagi begitu. Poin berikutnya juga terkait pengalaman kerja, seperti yang aku bilang tadi, aku langsung ya dari S1 langsung ke Erasmus ini. Jadi nggak ada pengalaman industri dan itu bisa aja. Jadi mungkin dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya, ada beberapa beasiswa di Eropa itu yang secara spesifik me-require, mensyaratkan ada pengalaman kerja dulu. Kemudian poin berikutnya tentang nggak ada kewajiban untuk pulang ke negara asal ya. Meskipun di beberapa program itu apa ya ada misalnya di bagian tahap-tahap eh, apa semacam di motivation letternya gitu mereka ada satu kolom apa yang bisa kamu kontribusikan dengan negara asalmu cuman mereka nggak memberikan kewajiban untuk pulang ke negara asal gitu ya. Kemudian seperti yang gue bilang tadi ada potensi buat kerja di perusahaan internasional di Eropa khususnya. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan di teknologi. Kalau misalnya kita ngomongin teman-teman teknik ya di perusahaan teknologi, perusahaan digital misalnya itu berbasis di Eropa dan perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Jadi bakal banyak banget kesempatan untuk bekerja di sana. Jadi inilah menurutku ya apa yang menjadikan alasan Erasmus Mundus ini cukup menarik, cukup ya misalnya cukup outstanding dibandingkan dengan program beasiswa-beasiswa lainnya dan program studi master lainnya kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya sih alasan-alasan kalau misalnya teman-teman tanya apa yang membuat aku mau memilih Erasmus Mundus itu masih banyak banget alasan-alasan lainnya. Terus aku mau lanjut ini sebenarnya barusan aku cari banget ini waktu waktu tadi Pak Sidik sempat berikan kata sambutan ya. Jadi sebagai gambaran aja ya dari tahun ini jadi cohort yang baru masuk ya itu Indonesia ada di top 20-nya. Jadi Indonesia ada 69 orang Indonesia yang masuk ke program Erasmus Mundus. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, paling banyak di mana? Paling banyak itu di Pakistan, 189 tuh. Kemudian India, Bangladesh. Nah, jadi em, pendaftar Erasmus, sorry, award yang paling banyak itu di sekitar negara-negara ini, India, Pakistan, Bangladesh, kayak gitu. Em, Indonesia di 69. Kalau di angkatanku, kalau nggak salah sekitar 74-75 begitu. Em, Maksudnya dibandingkan dengan Pakistan, India, dan Bangladesh itu apa ya? Euforia Erasmus itu di Indonesia kurang sebesar mereka. Karena kalau aku boleh cerita ya, aku sempat ngobrol dengan profesor di programku yang ikut dalam penseleksian angkatanku ya. Itu let's say 80-70% itu adalah orang Pakistan. Jadi mungkin dari 500 orang ada 300-350 orang pendaftarnya itu orang Pakistan dan cuman diterima 2 orang karena ada batasannya maksimal 2 orang per negara. Jadi misalnya di Pakistan sana tuh seleksinya lebih ketat karena dari 100 misalnya dari berapa ya 300-400 orang itu harus seleksi cuma jadi 2 gitu. Sedangkan di Indonesia yang daftar nggak cukup banyak, Indonesia nggak sebanyak dengan negara-negara di Pakistan gitu ya, negara-negara mereka. Jadi em, aku kira sih untuk potensinya, untuk peluang untuk bisa keterimanya lebih besar ya dibandingkan dengan mereka. Karena pertama
dari pendaftarnya sendiri nggak sebanyak mereka, dan posisinya ya sama, posisinya 2 per negara gitu ya. Dan ini aku akan bahas nanti di presentasi belakang juga. Oke, pertama tentang, jadi selainnya aku akan bahas tentang beberapa poin-poin yang tadi aku sebutin tentang misalnya mobility scheme-nya gini. Jadi skema mobility-nya itu ada beda-beda nih. Jadi misalnya programku itu semua bareng nih dari Portugal ke Spanyol ke Prancis. Jadi semua satu kelas pindahan gitu ya. Ada program lain juga misalnya yang di kiri ini ada M-Gold, ini tentang build environment. Dia juga skemanya sama. Jadi em, pindahan dari semester pertama, pertama di Porto misalnya, semester 2-nya pindah ke Jerman, di mana ini? Pokoknya di Jerman lah. Semester 3-nya pindah ke Cantabria di Spanyol, semester 4-nya ini buat tesis ya. Jadi mereka bisa milih. Jadi skemanya sama kayak programku kurang lebih kayak gitu. Tapi ada beberapa program itu yang lebih unik nih, karena mereka punya pilihan. Misalnya program ini Strange, ini adalah program di Solid Mechanics ya. Mereka semester pertamanya bareng nih di Central Lille dan Universidad de Lille. Jadi ini di Perancis semester pertamanya. Kemudian semester keduanya mereka boleh milih entah di Cantabria, entah di mana nih, Worska, Louvain atau ya pokoknya inilah. Mereka boleh milih untuk kampus-kampusnya mau ngambil di mana dan ikut track yang apa. Jadi mereka ada opsi gitu ya. Nggak cuman kamu harus pindah dari sini ke sini gitu, enggak. Cuma mereka ada opsi. Jadi mereka bisa memilih gitu. Em, Memilihnya berdasarkan apa? Ada yang skemanya misalnya, em, kalau aku boleh sebut programnya namanya Global, itu Global Creativity, itu mereka milihnya dari awal. Jadi waktu pendaftaran mereka langsung milih track mana yang bakal mereka ambil. ME3 Plus tentang manajemen environmental gitu lah, intinya tentang manajemen lingkungan. Itu mereka juga boleh pilih dari awal mau ngambil study track yang keberapa, tentang apa, dan kampusnya di mana aja gitu. Tapi ada program lain, misalnya Europhotonics itu mereka nggak milih dari awal. Jadi mereka baru milih setelah sampai di semester pertama di Perancis. Mereka ada semacam apa ya, tes penjurusan itu lah ya kalau di Indo ya. Jadi kayak semacam ujian. Terus berdasarkan ranking mereka boleh milih prioritas. Jadi ya ada sedikit lebih kompetitif kalau program mereka ya. Dan balik lagi skemanya ini beda-beda tiap program, karena sebenarnya tiap program, tiap konsorsium tuh boleh mengatur sendiri bagaimana skema pelaksanaan program mereka. Jadi kita bisa lihat aja di sini ada contohnya dua dua program yang cukup beda nih. Yang satu harus ikut dari kampus A, kampus B, kampus C. Yang satu harus ada opsinya, boleh boleh milih gitu ya. Kemudian ini poin pertama tentang mobility-nya. Poin kedua itu tentang degree-nya, tentang apa gelarnya ya. Jadi gelarnya itu ada dua nih, dua skema, beda juga nih. Ada yang ngasihnya multiple degree, double degree. Um, Sorry, poin kedua ini adalah joint degree ya. Sorry, yang di bawah ini adalah joint degree, bukan multiple degree. Um, Jadi misalnya yang di atas nih ya, multiple degree ini contohnya program di Global Environment and Development. Ini mereka bakal dapat 3 gelar dari Copenhagen, dari Warsaw, dan dari Milan. Dapat MSc dari Copenhagen, dapat Magister in Global Environment Development dari Warsaw, dan dapat Laura Magistrale, ini S2 lah, master gitu ya, dari Milan, dari Italia. Jadi mereka bakal dapat 3 gelar langsung selama 2 tahun studinya gitu. Tapi ada juga program yang di bawahnya ini, aku koreksi lagi ya, ini joint degree ya, bukan multiple degree, maaf banget. Contohnya ini dari Renewable Energy System, EU Core. Ini mereka kasih 1 gelar, satu ijazah, cuman cara gampangnya 1 ijazah tapi 4 logo gitu ya, 4 logo kampus misal. Jadi mereka cuma dapat 1 gelar, yaitu Master of Science in Control of Renewable Energy System. Cuman mereka dapat gelar itu adalah joint degree dari Central Nantes, kemudian dari Brandenburg, kemudian dari Zagreb, dari Kroasia. Jadi 3 kampus itu akan memberikan 1 ijazah bareng gitu ya. Em, jadi jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar programnya, sekali lagi cek dulu apa yang ada di deskripsi programnya, di katalognya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di situ apakah programnya memberikan multiple degree atau joint degree kayak gitu. Itu poin keduanya. Terus poin yang selanjutnya dari fundingnya. Em, jadi ada 2 skema nih untuk yang fundingnya itu ya. Yang funding skema lama adalah kita ada 3 komponen funding, yaitu yang pertama tentang contribution buat travel and installation cost-nya. Jadi untuk skema lama itu poin ini itu tergantung dari negara asalnya.
Kalau misalnya negara asalnya itu lebih dari 4.000 kilo, which is Indonesia lebih dari 4.000 kilo ya dari program mereka, itu akan dapatnya 3.000 euro per tahun, plus 1.000 untuk ya pertama berangkatnya gitu. Jadi untuk travel cost-nya ini bakal dapat 7.000 euro. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri berapa rupiahnya. Di sini aku sebut euronya aja. Kemudian contribution to tuition fees-nya ini mereka akan bayar langsung ke program. Jadi akan bayar langsung ke kampusnya. Kita nggak perlu sentuh untuk yang bagian ini. Jadi ini langsung dibayarkan ke program gitu ya. Kemudian monthly allowance-nya itu adalah ya insentif tiap bulannya gitu yaitu 1.000 euro per bulan. Ini skema lama ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalnya program Erasmus itu di-renew tiap 5 tahun. Jadi kalau misalnya masih ikut skema yang 5 tahun yang kemarin yang belum habis programnya akan pakai skema ini. Tapi kalau yang em, habis di-renew, yang program yang baru di-renew yang akan menggunakan skema yang baru. Misalnya di kanan ini. Itu mungkin untuk participation cost-nya ini sama ya. Jadi ini tuition fee-nya itu akan dibayari langsung ke kampus, kita nggak perlu sentuh apapun. Tapi untuk travel dan installation cost itu akan digabung dengan monthly allowance-nya, yaitu dapatnya 1.400 per bulan. Itu flat, jadi nggak ada dapat lagi yang 7.000 per 2 tahun tadi itu. Jadi kalau yang aku kira ya rata-rata ambil semua program di skema di tahun depan yang di cohort depan akan pakai skema yang kedua ini. Jadi skemanya adalah dapatnya 1.400 euro per bulan aja. Jadi flat gitu aja, nggak dapat yang kayak per tahunnya gitu. Dan ada juga beberapa program, kalau nggak salah programnya namanya Island kalau nggak salah. Itu mereka memberikan opsi untuk memilih apakah awardee-nya mau ambil yang skema lama atau skema baru. Mereka juga bisa kayak gitu juga. Jadi balik lagi sih teman-teman. Jadi bagaimana skemanya dan lain-lain itu tergantung dari programnya karena beda-beda banget tiap program kayak gitu. Terus seperti aku bilang tadi di semester terakhir aku bakal melakukan tesis atau internship ya. Misalnya dari programku ini. Jadi tesis itu bisa dilakukan di mana aja, em, di, di di negara apa aja gitu ya. Nggak harus di Eropa, nggak harus di Eropa. Dan boleh dilakukan entah di perusahaan atau di laboratorium atau di kampus kayak gitu ya. Jadi mereka memberikan kebebasan untuk mahasiswanya untuk bisa memilih. Dan misalnya nih dari mereka dari program Anda kayak associated partnersnya sama industrial partnersnya dari mereka. Dan kita bisa memilih, kita bisa bisa coba kontak mereka atau bahkan kadang mereka memberikan apa ya tawaran offer gitu ya untuk tesis offer atau internship offer gitu yang mereka bakal kirim ke program kita dan kita bisa daftar langsung gitu. Jadi ada skema itu. Tapi misalnya dari list offer yang telah diberikan dari mereka, yang dari program nggak ada yang menarik, sekiranya nggak ada yang cocok gitu ya, dari mahasiswanya bisa cari sendiri di perusahaan lain atau di kampus lain. Jadi kita bisa nih kontak sendiri. Misalnya aku tertarik kerja sama perusahaan ini, perusahaan spesifik gitu ya, perusahaan A misalnya. Em, aku bisa langsung kontak ke perusahaan itu, em, entah manajernya atau ke bagian risetnya, bagian HRD-nya atau apa. Aku bisa langsung kontak ke mereka, kemudian diskusiin topiknya dan diskusiin skemanya. Kemudian kita susun bareng tentang proposal internship-nya, proposal tesisnya. Kemudian aku ajuin ke program. Jadi skema itu juga boleh. Jadi dari mahasiswanya diberikan kebebasan sekali lagi kebebasan untuk entah memilih dari tes topiknya, entah dari perusahaan atau dari labnya kayak gitu ya. Bahkan misalnya nih kan ini programnya di Eropa ya, mau ambil tesisnya di Amerika, mau di Kanada, mau di mana, mau di em, UK misalnya, mau di Singapura, mau di Indo juga boleh sebenarnya. Mau ngambil di Indo juga boleh. Em, kalau aku nggak keliru ya, ada salah satu program namanya Europhotonics itu salah satu partner program mereka di ITB. Jadi mereka justru ada kesempatan untuk ambil tesis di ITB misalnya gitu. Itu boleh juga. Dan ada kesempatan itu. Em, cuman balik lagi ada peraturannya di mana kalau misalnya kembali ke negara asal itu nggak dapat beasiswanya kayak gitu. Tapi untuk tesisnya bisa dilakukan di situ gitu aja ya. Em, kayak gitu sih. Jadi misalnya di sini industrial partnersnya sampai ada Airbus, ada Saint-Gobain, ada Yamaha musik ya ini. Jadi karena programku program akustik jadi suara dan musik gitu ya. Jadi em, kemarin aku sempat ngobrol juga sama manajer R&D-nya dari Yamaha yang dari Jepang dan mereka sempat datang ke kampusku yang di Marseille dan menarik banget karena mereka justru
cari banyak mahasiswa buat tesis, buat internship gitu ya, untuk project-project mereka. Dan ya sama juga, misalnya program-program lain, aku rasa partner mereka sangat beragam dan ada kampus-kampus besar, ada kampus-kampus, misalnya di sini ada Imperial College London, ada TU Munich, ada KU Leuven, Stuttgart, banyak lah, ada beberapa, banyak banget program apa kampus-kampus yang besar yang jadi partner dari program Erasmus Mundus gitu. Jadi untuk tesis ada kebebasan banget memilih. Dan menurutku salah satu benefitnya dari mahasiswa Erasmus adalah ada student networking yang lumayan luas. Jadi ada dua nih. Yang pertama dari Erasmus Mundus Associations, ini untuk yang lebih apa ya, profesional lah ya. Jadi ini adalah asosiasi untuk student yang dan alumni ya, untuk yang Erasmus Mundus Master dan doctoral program. Jadi untuk termasuk juga untuk yang Marie Curie. Dan ada juga ESN. ESN ini lebih apa ya, lebih asik menurutku. Jadi ini lebih organisasi mahasiswa untuk kayak nongkrong-nongkrong atau apa ya, untuk ngobrol, untuk main bareng. Mereka juga kadang sering ngadain trip bareng gitu ke tempat-tempat di kota, tempat tinggal kalian gitu. Kemudian kalau ESN ini kan lebih lebih banyak pelajar. Maksudnya ini termasuk juga yang anak-anak S1 yang exchange. Jadi mereka lebih lebih apa ya, vibrant, lebih hidup, lebih lebih banyak kegiatan gitu. Em, jadi untuk networking dengan misalnya saya teman dari Eropa, teman-teman dari negara-negara lain tuh sangat banyak untuk wadahnya gitu ya, untuk dari join Erasmus. Em, Menurutku itu sih dari beberapa poin-poin tentang kenapa Erasmus, karena ada beberapa em, skema mobility-nya, kemudian funding-nya, kemudian degree-nya, em, apa collaboration internasionalnya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ditanya nih, apa strateginya Mas Kevin? Mas, menurutku salah satu yang menjadi penting yaitu untuk ngatur strategi dulu. Em, Kayak gimana ngatur strateginya? Yang pertama, untuk punya rencana yang jelas. Karena misalnya kita dari S1 Tekvis saya, Tekvis kita ambil apa? Instrumen misalnya. Em, Mungkin dari zaman S1 kita udah sempat em, entah bantu dosen untuk ngerjain sesuatu, atau kita sempat PKM misalnya, PKM ngerjainnya apa topiknya, atau eh, kita ambil kelas matkul pilihannya apa topiknya, atau misalnya teman-teman ada ambil MBKM, MBKM-nya ikut ambil di perusahaan apa, di mana topik apa gitu ya. Itu menurutku sudah memberikan apa ya, membantu memberikan em, jalan, maksudnya memberikan path-nya gitu untuk kemana kita akan jalan, kita akan melanjutkan studinya. Jadi misalnya aku dulu di Fisbang ya, kemungkinan besar aku akan melanjutkan S2-nya di sekitar Fisbang itu ya. Jadi itu em, dari segi topiknya. Kemudian perencanaan juga dari segi em, beberapa hal sih, nanti aku akan sebut lagi. Tapi yang kedua, kita juga perlu untuk merencanakan dari apa yang dibutuhkan, persyaratannya, kemudian deadline-nya, dan eligibility-nya. Kemudian kita perlu atur itu, kita entah bikin list atau bikin notes gitu di entah di HP kayak di mana, tentang apa-apa aja kita perlu lakuin, dokumen apa yang kita misalnya kurang, kemudian catat tanggal-tanggal pentingnya kayak gitu. So, tips pertama dari aku adalah get to know the opportunity. Jadi, teman-teman, ini kan udah zaman digital banget ya. Jadi, silahkan googling, silahkan cari dari search engine apapun tentang program yang misalnya teman-teman tertarik misalnya. Bisa tuh cari Erasmus Mundus, keywordnya apa? Erasmus Mundus Renewable Energy misalnya. Erasmus Mundus tentang apa? Computer Science atau apapun lah. Kalau misalnya teman-teman cari di Google, pasti keluar loh ada listnya Erasmus Mundus yang di program-program itu. Em, jadi silakan googling aja, dan kebanyakan program Erasmus itu ada dipublish di internet ya, karena ini adalah target mereka adalah mahasiswa internasional. Jadi mereka sangat terbuka dengan em, publikasi gitu. Mereka sangat menggencarkan publikasi. Selain itu, teman-teman juga bisa lihat di katalog programnya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari nih di Google Erasmus Mundus Katalog. Itu teman-teman akan dapat ini, lihat satu website ini isinya daftar program-programnya Erasmus Mundus. Di sini ada 203. Ini per tadi malam ya.
Karena aku kemarin sempat lihat minggu lalu tuh masih 190-an sekian, dan tadi malam tuh 203. Berarti dalam seminggu ada nambah sekitar 10 program. Dan menurutku ini akan nambah terus karena mereka lagi, ini masih waktu-waktunya mereka lagi buka program baru gitu loh. Jadi ditunggu aja misalnya sambil teman-teman rutin untuk cek dari katalog program ini, siapa tahu ada yang tertarik, siapa tahu ada yang um, cocok dengan bidang teman-teman, ada yang um, sesuai dengan topik dan interest teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa kasih juga keywordnya di sini, entah yang mau ngambil teknik, engineering, apa environmental science dan lain-lain. Teman-teman yang spesifik mau ngambil di apa optics misalnya, lasers, computer, cyber security, teman-teman bisa taruh keywordnya di sini dan bisa lihat ada program apa aja yang sekiranya cocok gitu ya. Dan em, teman-teman juga bisa lihat, jadi kalau misalnya lihat di website ini, teman-teman buka yang ada di judulnya yang warna biru ini, teman-teman bisa klik itu dan teman-teman akan dialihkan ke website dari masing-masing program. Jadi normalnya masing-masing program itu punya website sendiri untuk mempublikasikan program mereka, entah dari requirement-nya, dari prosedur admisinya, sampai ke bagaimana programnya berjalan gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja buka katalog ini, kemudian cari program yang cocok, kemudian klik aja di judulnya yang di warna biru ini, kemudian nanti teman-teman akan dialihkan ke website program mereka dan bisa dieksplor tuh di program-program itu syaratnya apa aja, kemudian kapan deadline-nya dan lain-lain gitu ya. Dan bagaimana uh, di mana cara mendaftarnya, untuk link pendaftarannya di mana itu juga ada di website mereka sendiri kayak gitu. Terus setelah cek dari programnya dan katalognya apa yang dilakuin, selanjutnya itu kita lihat timingnya dulu nih. Karena tadi Pak Sidik sempat singgung sedikit di awal, itu kebanyakan program akan mulai buka pendaftaran di bulan-bulan ini, yaitu normalnya tiap tahun di sekitar akhir Oktober sampai akhir Januari atau awal Februari gitu ya. Tapi balik lagi nih, ini programnya beda-beda tanggalnya, jadi tanggalnya itu beda-beda tiap programnya. Saya ini contoh aja ya, sebagai contoh aja di program Epoch ini ya. Ini mereka buka di Oktober sampai tutupnya di Januari 29. Tapi ada program lain misalnya apa ya, Waves, kalau nggak salah Waves tahun lalu waktu aku daftar itu juga tutupnya di tanggal-tanggal ini 29 Januari gitu. Ada program lain misalnya yang Building Information Management Modeling, BIM, namanya BIM, Building Information Modeling. Itu dia buka dua tahap. Jadi tahap pertama mereka tutup tanggal sekitar Februari awal, tahap kedua mereka tutup di Maret awal gitu. Mereka juga ada skema itu. Jadi balik lagi, cek di website masing-masing programnya, lihat tanggalnya, lihat deadline-nya, dan em, ya dari situ mulai susun strategi nih. Kira-kira sekarang kan udah mulai di bulan November tengah lah ya, awal tengah gitu ya. Kira-kira kita masih, misalnya kita lihat deadline ini, ada 29 Januari. Kira-kira dari November tengah ini sampai 29 Februari, 29 Januari, sorry, kita masih ada 2 bulan setengah. Kira-kira kita bisa kejar apa nih? Entah dari sertifikat bahasanya, IELTS dan lain-lain, kemudian tulis apa motivation letter, kemudian minta rekomendasi dan lain-lain. Jadi kita bisa bisa susun strategi lah. Dari setelah kita melihat timingnya, melihat deadline-deadline-nya ini, kita bisa susun strategi. Kapan kita harus ngelakuin ini, kapan kita harus submit dokumen ini gini gitu. Terus setelah timing apa? Dokumen. Kayak aku bilang tadi, kita perlu cek juga dokumen-dokumen apa aja yang mereka butuhin. Karena balik lagi, tiap program itu bisa jadi dokumen-dokumennya berbeda. Misalnya ini aku ambil contoh yang kiri yang warna hijau ini dari program EP Fusion, ini Nuclear Fusion and Engineering Physics. Em, Mereka require-nya CV. Oh ya, CV-nya itu mereka spesifik ya. Kebanyakan itu mereka spesifik minta CV versi Eropa. Jadi mereka punya standar CV Eropa. Namanya bisa di googling aja, namanya Europass. um, Mereka punya standar, hampir semua program itu menstandarkan CV-nya CV yang standarnya Europass itu. Jadi nggak bisa kita submit langsung CV yang kita bikin dari entah di Word atau apa gitu ya, tapi mereka punya punya platform sendiri untuk generate CV. Kemudian kedua cover letter biasa kan ya, motivation letter, cover letter, kemudian transcript, kemudian bachelor degree, certificate, kemudian paspor sama bukti proficiency bahasa Inggris. Mungkin poinnya di sini, proficiency bahasa Inggris itu juga apa aja yang diterima itu beda-beda juga per programnya. Misalnya nih, yang di kanan ini dari program Dream.
Dynamic of Renewable um, Base Power System, mereka syaratkannya ini ya TOEFL atau IELTS dan syaratnya cuma ini. Jadi ada beberapa program yang spesifik ngasih angka kayak gini, ngasih angka misalnya IELTS 6,5 atau lebih tinggi gitu ya. Ada beberapa program yang lebih fleksibel. Aku lupa program apa, cuman ada beberapa program yang misalnya TOEFL, IELTS, TOEIC, dan poin berikutnya adalah sertifikat lain yang setara. Jadi um, mungkin untuk beberapa program ini um, lebih fleksibel. Jadi aku kemarin dengar ada temanku yang dari Indo juga, dia keterima lolos juga, tapi dia nggak pakai sertifikat IELTS atau TOEFL yang terstandar ya, boleh bilang. Cuman dari tes bahasa Inggris dari kampusnya dan diberikan surat keterangan nilai ini setara dengan nilai TOEFL IELTS berapa gitu. Jadi ada beberapa program yang lebih fleksibel dan memperbolehkan um, dokumen itu. Cuman balik lagi, kita harus cek dulu program yang mau didaftar itu apakah memperbolehkan skema itu menggunakan dokumen itu atau enggak. Atau memang harus mensyaratkan pakai IELTS atau TOEFL em, yang spesifik nilainya berapa. Bahkan beberapa program misalnya, karena beberapa program Erasmus itu ada yang masih skemanya ke UK atau ke Ireland misalnya, itu kebanyakan standarnya lebih tinggi. Mungkin ada yang IELTS 7 atau ya atau TOEFL-nya dengan spesifik jenis tertentu gitu ya. Jadi em, balik lagi sih, cek lagi di website masing-masing programnya dan apa yang mereka syaratkan kayak gitu. Itu tentang dokumen-dokumennya. Oh ya, satu lagi. Dokumennya itu aku harapin teman-teman bisa nulisnya secara spesifik untuk tiap programnya. Jadi kalau misal nih teman-teman, karena Erasmus sendiri ya, Erasmus Mundus itu boleh daftar lebih dari satu. Jadi teman-teman boleh daftar, kalau nggak salah sekarang udah nggak ada batasannya ya. Tapi 3 tahun lalu, 4 tahun lalu udah maksimal 3 program yang didaftar. Tapi kalau sekarang nggak ada batasannya, dia mau daftar 5, mau daftar berapa, itu boleh sih, bebas sih. Cuman balik lagi nih tentang dokumennya, misalnya cover letter ya. Cover letter itu harusnya ya spesifik di satu program tertentu. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Cuman ya, tolong siapin dengan dokumen itu spesifik tiap programnya gitu ya. Jangan dibikin apa ya, jangan dibikin CV yang general misalnya. Kalau misalnya nih, aku daftar apa deh di instrumentasi misalnya. Jadi CV ku aku tonjolin poin-poin yang tentang instrumentasi gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ada poin-poin yang tentang apa Fishbank misalnya, itu sebenarnya nggak gitu relevan dengan program yang didaftarkan. Jadi um, entah dari CV, entah dari cover letter, atau dari apapun, itu spesifikin, tonjolin di apa program yang kita daftar, kayak gitu. So, itu tips-tips dari aku tentang dokumen. Kemudian keempat, tentang evaluation criteria. Ini yang kenapa aku tadi bilang kita perlu strategi. Karena beberapa program itu mereka mempublikasi tentang kriteria evaluasinya. Misalnya ini dari Angle tentang built environment, mereka 50% dari academic background-nya. Jadi mereka sangat concern dengan relevansi dari jurusan S1 ke program mereka. Termasuk mereka juga melihat ranking kampus S1 kita gitu ya. Webometrics Ranking of Awarding HAI kayak gini. Kemudian ada juga pengalaman profesional dan research experience 30% dari CV-nya, entah dari rekomendasi dari recommendation letternya kayak gitu ya. Dan 20% lain-lain ini entah dari bahasanya, dari interview dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nih untuk cek dari website masing-masing program. Kalau tentang ini aku nggak yakin kalau semua program ada deskripsi ini ya. Tapi kalau misalnya di di website program teman yang pengen teman-teman daftar ada deskripsi ini, bisa banget untuk dimanfaatkan untuk kita atur strategi di titik mana kita harus menonjolkan um, apa yang kita punya gitu ya. Kita harus menonjolkan misalnya kalau academic background ya. Berarti kita harus tonjolin nih dari degree-nya. Jadi dari kita UGM nih ya um, secara secara ranking bisa diakuin di internasional gitu loh. Terus berarti dari motivation letternya itu mereka kamu perlu tonjolin juga tentang background akademiknya, entah dulu apa let's say top 1% misalnya di angkatan, atau berapa peringkat berapa di angkatan gitu ya, atau dapat misalnya kalau misalnya ada yang dapat mahasiswa berprestasi gitu sebutin di situ. Jadi itu kan meningkatkan background akademik dari pendaftarnya. Em, tapi balik lagi, kriteria ini beda-beda tiap program ya. Aku sempat lihat juga kemarin yang academic background itu justru di nomor duanya, jadi lebih menonjolkan tentang professional dan experience-nya gitu ya. Ada juga program seperti itu, jadi perlu banget untuk dilihat dari masing-masing program kriteria untuk evaluasinya bagaimana.
Dan ini sebenarnya nggak cuma waktu pendaftaran aja ya, karena setiap yang aku lihat dari kampus-kampus Eropa itu adalah hal positifnya adalah em, setiap pembelajaran, misalnya ujian gitu ya, mereka punya evaluation kriterianya masing-masing. Jadi tiap matkul nih, matkul A, mereka punya evaluasi kriterianya berapa persen untuk dari skema ini, berapa persen dari evaluasi ini kayak gitu ya. Jadi ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan di hampir semua aspek akademis di sini. Itu mereka punya kriteria-kriteria yang cukup spesifik untuk em, evaluasinya gitu. Jadi ini menurutku hal yang menarik juga karena jelas kan ya, clear gitu di mana poin yang kita bisa maksimalkan dan di mana kita harus atau strategi lah intinya kayak gitu untuk mendapatkan poin yang maksimal. Terus satu satu catatan lagi tentang tahun pendaftarannya. Kalau misalnya nih, apakah bisa nggak mahasiswa dari semester berapa? Semester 7, semester 8 gitu ya. Semester 7, semester 8 untuk daftar Erasmus Mundus di tahun depannya gitu. Jadi kebanyakan program itu bisa. Misalnya dari programnya Chemical Nanoengineering, CNE ini, mereka memperbolehkan untuk student yang baru lulus di tahun depan. Jadi kan kebanyakan program itu lulus mulai di bulan Agustus akhir atau September awal. Jadi kalau misalnya baru lulus di Juni atau kadang Juli gitu ya, itu diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi um, meskipun belum lulus, ya, jadi kan nanti ada persyaratan tentang ijazah, itu kita bisa isi dengan semacam surat keterangan kira-kira kapan lulus gitu. Jadi kalau misalnya aku juga melakukan hal yang sama. Dulu kan aku daftar di semester 7 ke semester 8 ya. Jadi semester di bulan Januari tahun 2023. Itu kan semester aku semester 7 semester ke 8 gitu ya. Itu aku minta surat tentang keperkiraan kelulusan di mana em, mahasiswa ini sedang mengerjakan skripsi tugas akhir dan diperkirakan akan lulus di bulan ini kayak gitu. Jadi bisa minta surat keterangan itu dan itu akan mereka terima. Dan setelah em, jadi kalau misalnya ada surat keterangan ini ya itu nggak begitu mempengaruhi dari kriteria penilaiannya, tapi dengan syarat kita harus memberikan sertifikat atau ijazah yang aslinya itu, sorry, kopinya, memberikan ijazahnya itu setelah diterima. Jadi misalnya kita udah em, keterima, kemudian habis itu kita baru sidang skripsi misalnya, kita bisa berikan kayak semacam apa SKL-nya yang diterjemahkan bahasa Inggris gitu ke mereka. Jadi mereka akan terima itu untuk sementara. Jadi ya mereka akan paham lah kalau misalnya ijazah itu nggak bisa langsung jadi dikirim waktu itu juga gitu kan ya. Jadi mereka juga bisa terima itu gitu. So, satu lagi nih tentang nationality. Seperti yang aku sebut tadi. Jadi em, batasannya itu adalah 2 orang per negara. Jadi di Indonesia misalnya 2 orang per negara itu adalah pokoknya batasan maksimalnya gitu ya tiap program ya. Untuk yang beasiswa, catatan untuk yang beasiswa. Kemudian berapa orang yang dapat beasiswa tiap kohortnya, tiap angkatannya itu sekitar 20 sampai 25 orang. Dan kenapa aku nggak kasih angka pasti? Karena ini tergantung sama programnya. Jadi tergantung sama berapa besar funding yang didapat sama programnya dan berapa besar misalnya biaya tiap untuk membiayai satu anak gitu ya. Karena skema mereka adalah dari European Union Government, mereka bakal kasih semacam funding gitu ke program dan program akan atur sendiri nih dari penggunaan uangnya kayak gimana. Dan em, misalnya nih dari kebanyakan program itu membatasi 20 sampai 25 scholars tiap cohortnya. Dan dari 25 scholars itu maksimal 2 orang dari negara yang sama untuk yang beasiswa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada program nih yang ternyata kasih beasiswanya parsial, itu nggak termasuk dari 25 dan 2 ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada program apa gitu ya misalnya eh, orang yang dari satu negaranya lebih dari 2 orang, itu berarti kemungkinan mereka self funded atau parsial kayak gitu, atau dapat beasiswa dari tempat lain kayak gitu. Em, itu sih kalau yang dari tentang strategi, karena menurutku strategi itu penting ya. Strategi itu penting untuk em, memulai gimana kita entah milih beasiswanya, milih programnya, gimana kita perlu ngatur waktunya, kita perlu em, ngatur apa yang perlu dimaksimalkan. Jadi menurutku strategi untuk mendaftar itu cukup penting dan cukup cukup krusial. So
salah satu yang lain selain strategi adalah kita misalnya udah punya strategi nih, bagaimana cara nulis esainya. Em, Menurutku penting untuk tahu apa yang dari pemberi beasiswa itu harapkan. Misalnya nih, kalau Erasmus itu kan yang mereka harapkan adalah diversity dan apa ya, semacam program mobility dari apa ya, pemerataan pendidikan tiap kampus Eropa misalnya di beberapa negara, kemudian memberikan mobility dan lain-lain gitu ya. Jadi di esainya itu bisa bisa memberikan poin itu, jadi memberikan memberikan nilai tambah di poin-poin yang sponsor scholarship-nya harapkan. Jadi itu yang aku sebut kenapa kalau nulis esai itu harus spesifik di program yang kita daftar. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita daftar Erasmus, kita submit esai yang sama untuk Erasmus, untuk LPDP, untuk beasiswa lain gitu ya. Menurutku itu kurang kurang on point, kurang spesifik dan eh, kurang fokus ke beasiswa yang kita daftarin kayak gitu. Kemudian coba brainstorm idenya, kemudian mulai dengan outline, jangan langsung tulis cerita panjang gitu ya, nanti malah jadi cerpen jadinya. Jadi kalau aku biasanya adalah nulis outline dulu, apa yang aku mau taruh di tiap paragrafnya, aku mau cerita alur ceritanya bagaimana, baru aku kembangkan. Terus kebanyakan essay itu meminta untuk fokus ke achievementnya, untuk capaian-capaiannya dan em, apa harapan, apa tujuannya ke depan, apa yang jadi motivasi kayak gitu ya, dan yakin make sure kalau itu harus jelas dan konsisten juga. Jadi yakinkan bahwa yang kamu tulis itu di esai itu jelas dan runtut, kemudian mudah dipahami, kemudian eh, sangat menggambarkan dengan sungguh-sungguh menggambarkan apa yang jadi backgroundmu dan achievementmu, kemudian apa yang jadi motivasimu kayak gitu. So, aku kasih contoh karena sebenarnya nggak semua program itu bentuknya esai. Baik lagi, karena masing-masing program punya skema pendaftarannya masing-masing ya. Aku kasih contoh ini adalah program dari Waves yang aku pakai untuk daftar tahun 2023 lalu. So, di sini bagian um, esainya itu ada 3 poin. Tentang pertama cover letter, kemudian achievement, sama ketiga ini adalah tentang kayak lampiran portofolio gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini, misalnya di programku ini ya, yang di bagian cover letter itu aku dulu adalah fokus untuk personal goal-nya dan apa motivasi aku daftar ke program ini. Entah bagaimana relevansi program untuk dengan backgroundku, relevansi program dengan apa yang aku bayangkan, apa goalku ke depan, eh, apa motivasi utamanya, apa relevansi program dengan project-projectku kayak gitu ya misalnya. Kemudian tulisin di sini tuh lebih personal supaya kamu bisa dapat apa ya, relasi personal dengan pembaca cover letternya, supaya bisa dapat lebih, supaya cerita yang dibawakan tuh lebih intimate gitu ya. Jadi ini yang aku juga sebut kenapa nulis essay itu spesifik ke program yang dituju. Itu yang pertama tentang cover letter. Kemudian kedua achievement. Achievement di sini di programku dulu mereka juga mensyaratkan untuk menuliskan apa achievement apa aja gitu. Dan di sini nggak spesifik, nggak terbatas ya, nggak terbatas di bidang-bidang di achievement tertentu, tapi mereka memberikan kebebasan. Mereka mereka apa nulis publikasi di blogspot gitu juga mereka boleh cantumkan di achievement mereka gitu. Ini memberikan kebebasan banget sebenarnya untuk pendaftarnya untuk bisa eksplorasi apa yang jadi keunggulan mereka, apa yang bisa membedakan mereka dibandingkan pendaftar-pendaftar yang lain. Karena kalau misalnya kita lihat, oke lah kalau kita ngomong, ini mahasiswa lulus cepat, pinter, oke. Cuman apa keunggulannya gitu loh. Kita perlu harus ada tonjolin satu keunggulan yang bikin pembacanya, bikin yang apa asesornya itu untuk tertarik. Oh, ini orang nih ada keunggulannya, ada hal yang beda, ada hal yang menarik dari pendaftarannya gitu. Kita perlu fokus ke situ. Kemudian tentang portofolio, tentu aja bisa dilampirin apa aja yang em, pernah dilakuin dalam bentuk PDF ya kalau waktu aku kemarin, dan jelasin sedikit tentang apa yang em, jadi background dan pengalamannya gitu. Kemudian skemanya apakah gitu semua? Enggak. Ini aku ada contoh lain dari program lain, MBuild namanya. Ini justru mereka membagi per kolom.
Misalnya nih, pertama, kenapa kamu milih master degree ini? Kemudian deskripsikan apakah program akademik ini em, akan memberikan perkembangan dalam entah aktivitasnya, edukasi atau karirnya gitu ya. Kemudian deskripsikan impactnya ke negara asal. Dan menurutmu apa sih yang bisa dengan berpartisipasi dari program ini untuk memberikan life changingnya? Jadi untuk skema cover letter, motivation letter, dan lain-lain itu sebenarnya beragam. Jadi nggak semuanya bentuknya satu paragraf, satu dokumen panjang gitu ya. Nggak semuanya bentuknya paragraf, tapi juga ada yang kayak misalnya ini adalah eh, kayak pertanyaan dan harus dijawab per pertanyaan itu ada kolomnya masing-masing. Dan teman-teman balik lagi bisa cek, coba buka di websitenya pendaftaran program masing-masing dan cek ada kolom apa aja yang dibutuhin di situ. Terus tentang recommendation letter, ini mungkin beberapa teman juga sempat tanyain ke aku tentang recommendation letternya gimana. Kalau aku sendiri, aku prefer untuk meminta rekomendasi yang pernah bekerja dengan kamu dengan baik. Dan misalnya nih, DPA, dosen bimbing akademik atau dosen bimbing skripsi, kalau misalnya punya pernah magang ya, itu di atasan magang, atau misalnya teman-teman MBKM bisa di atasan MBKM-nya gitu ya. Terus gimana cara mintanya? Ya, menurutku pertama kontak dulu, kemudian ini penting juga diskusiin dulu dengan mereka tentang misalnya nih, aku mau daftar program ini Pak, Bu gitu ya. Terus menurut Bapak gimana? Kamu ceritain dulu backgroundmu, kemudian kamu ceritain kenapa kamu pengen daftar gitu ya. Jadi nggak cuman Pak, saya mau minta surat ini, nggak gitu ya. Tapi harus dikasih cerita yang lebih lengkap dulu supaya yang memberikan rekomendasi itu tahu konteksnya. Kenapa kamu memilih program ini? Kenapa kamu tertarik dengan program ini? Kenapa beliau-beliau yang merekomendasikan itu akan merekomendasikan kamu itu lebih jelas gitu loh, lebih on point dan lebih spesifik dengan jurusan yang didaftar kayak gitu. Jadi menurutku recommendation letternya juga cukup penting. Dan kebanyakan program mereka memintanya dua surat rekomendasi ya. Dan normally salah satunya itu adalah rekomendasi yang dari akademisi. Jadi kalau misalnya dua itu opsinya antara akademik dan akademik atau akademik dan profesional, entah di atasan magang kerja dan lain-lain gitu. Tapi normally mereka akan selalu minta yang rekomendasi dari dosen pembimbing sebelumnya kayak gitu. Jadi ini juga juga penting gitu ya untuk kita lihat. Walaupun yang mengerjakan ini bukan kita, cuman kita perlu perlu bertanggung jawab untuk memintanya untuk memastikan supaya rekomendasinya itu apa ya? Kalau bahasa aku mungkin rekomendasi supaya kita banget gitu loh, supaya sesuai dengan profil masing-masing pendaftarnya kayak gitu. Itu tentang surat rekomendasi. Kemudian interview. Jadi beberapa program itu ada interview teman-teman. Walaupun secara umum ya kebanyakan mungkin 80% tuh nggak ada interview dari program Erasmus ya. Tapi kalau misalnya ada interview, kayak contohnya programku ada interview dulu, itu yakin aja, confident, kemudian di punctual. Em, Penting untuk riset tentang organisasi pemberi beasiswanya dan programnya. Misalnya nih, programku di Portugal, Spanyol, dan Prancis. Kira-kira di Portugal mereka fokusnya belajar apa? Di Spanyol fokusnya belajar apa? Di Prancis fokusnya belajar apa gitu. Itu perlu penting banget untuk kita tahu dulu. Kemudian cek juga value missionnya, goal mereka apa. Terus mungkin dalam berpakaian untuk orang Indonesia cukup biasa ya, karena kita kita biasa betul baju perkara dan lain-lain gitu ya. Ini juga penting sebenarnya. Penting nggak penting sih sebenarnya karena kalau misalnya di kelas pun di sini di kelas mereka terbiasa pakai kayak kaos terus celana pendek itu terbiasa banget profesornya kayak gitu. Cuman in case nih kalau misalnya kan kita nggak tahu ya apakah pewawancara kita itu entah yang uh, profesor yang masih muda atau yang sudah lebih sepuh gitu ya. Jadi kita perlu berjaga-jaga itu ya, berjaga-jaga untuk um, um, berpakaian yang wajar gitu ya. Kemudian aku yakin meskipun ini terlihat biasa banget ya, tapi aku yakin mereka bakal tanya kayak common interview questionnya, yang kenapa kamu memilih beasiswa ini, kenapa kamu deserve untuk mendapatkan beasiswa ini, kenapa kamu, bagaimana caramu untuk mengovercome, untuk mengatasi challenge yang kamu hadapi, apa goal panjangmu. Jadi ini adalah poin-poin tentang um, yang biasa banget ditanyakan dalam interview dan kalian bisa memperkirakan apakah mereka bakal tanya itu atau enggak gitu ya. Jadi kira-kira kamu bisa siapin untuk poin-poin ini setidaknya 3 poin inilah ya yang utama ya. Kemudian mungkin kalau poin-poin lain apa relevansi yang kamu backgroundmu dengan apa relevansi backgroundmu dengan program yang kamu daftar. Itu juga apa yang menjadi poin-poin yang sering ditanyakan dalam interview dan kamu bisa siapin jawaban itu karena kamu
berarti kan simpelnya kamu udah tahu bakal ada pertanyaan itu di interview ya. Jadi kamu bisa siapin dulu pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan itu kamu mau jawab bagaimana, kamu mau kira-kira eh, bagaimana jawaban yang supaya jawaban yang kamu bikin supaya bisa meyakinkan penginterviewnya kalau misalnya kamu tuh deserve untuk dapetin program itu kayak gitu. So balik lagi yakin dan eh, pede aja gitu ya dalam interview, jangan kebanyakan AO AE gitu ya, karena ya yakin aja gitu. Terus juga tonjolin kemampuan bahasa Inggrisnya karena waktu interview mereka juga akan mengases meng, me- menilai menilai tentang kemampuan bahasa Inggrisnya karena ya mau nggak mau mereka kan cuma punya dokumentasi bahasa Inggris terstandar sih, cuma mereka punya poin lain untuk bisa menilai skill bahasa Inggrisnya itu ya dari interview. Jadi juga perlu dipersiapkan juga itu ya untuk interview, untuk ngobrol dalam bahasa Inggris, mungkin latihan dengan teman, latihan dengan siapa lah, bisa 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 persiapan itu kayak gitu. Terus ini tips dari aku yang terakhir. Em, ini overall aja sih sekarang untuk recap aja ya. Jadi tonjolkan apa yang jadi kekuatanmu, strength-nya dan interest-mu. Kemudian untuk aplikasinya tuh dibikin personalized mungkin, bikin se em, kalau boleh aku bilang seintim mungkin dengan pembacanya. Jadi bakal ada kayak semacam relasi yang personal antara kamu dengan pembacanya. Jadi bukan terlihat apa ya, nggak kelihatan generik banget. Ini jadi penting ya karena zaman AI ada ChatGPT dan lain-lain. Dan ini sering jadi fokus dari profesor-profesor yang di sini. Mereka lebih suka kalau tulisan di lain-lain itu adalah yang dibikin sendiri, bukan dari AI, bukan produk AI ya. Jadi kalau misalnya bisa bikin tulisan yang lebih personal, yang lebih intimate, itu mereka akan lebih lebih nyaman untuk bacanya, akan lebih mengalir dalam ceritamu, akan lebih em, terbangun relasi dan bisa yakin kalau ini pasti bukan dari AI karena bisa lebih intimate, lebih lebih em, terkoneksi gitu kan ya. Jadi bahasanya nggak yang generic, bahasanya nggak yang kaku banget gitu. Oke, maksudnya formal akademik iya, cuman nggak yang kaku banget gitu ya. Terus selagi masih teman-teman masih ada kesempatan, yang menurut menjadi salah satu yang penting adalah untuk membuat record akademik, membuat portfolio itu yang cukup kuat, entah ikut lomba-lomba, PKM. Kita bisa sebut PKM ya, maksudnya untuk project PKM sebagai untuk mendaftar di beasiswa di luar negeri. Oke, kita nggak sebut nama PKM, cuma kita bisa sebut um, lomba kompetisi ini kayak gitulah, kompetisi ilmiah dan yang lain gitu. Kemudian entah ikut project dosen, terus apa sebut tentang skripsimu kayak gitu. Terus kalian bisa um, tunjukin itu ke uh, dokumen-dokumen pendaftarannya kayak gitu. So, kurang lebih itu tips-tips dari aku teman-teman tentang um, untuk pendaftaran beasiswa, terutama spesifiknya beasiswa Erasmus. So, pertanyaan dari aku terakhir adalah apakah siap untuk daftar di Erasmus Cohort yang tahun depan? Dan um, aku yakin teman-teman bisa bisa mulai persiapin, mulai entah baca-baca, mulai cari program, mulai menyusun dokumen dan lain-lain untuk bisa daftar di Erasmus Mundus, entah di tahun cohort 2025 atau di cohort-cohort yang berikutnya. And see you di Eropa. Anyway, ini intermezzo aja. Ini foto dari yang paling atasnya di Portugal, yang di tengah itu di Valencia, yang ketiga ini di Marseille. Ini adalah tiga kota di mana aku tinggal. Dan gitu aja teman-teman, terima kasih. Bahasa buku, ini bahasa Prancis, terima kasih ya. Em, Kurang lebih gitu aja teman-teman. Aku balikin ke Valen, ke MC. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau didiskusiin, ada yang mau dibahas lagi juga boleh. Boleh entah di chat atau di open mic gitu aja. Gitu aja Valen. Gitu aja teman-teman. Terima kasih. Waduh, terima kasih Mas Kevin. Sangat inspiratif banget nih sharing materi yang telah diberikan oleh Mas Kevin. Nah, pasti setelah mendengar sharing tentang IMGM tadi, muncul rasa ingin tahu yang lebih tinggi nih dari rekan-rekan mahasiswa semua mengenai program Erasmus Mundus Joint Masters tadi. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan mengenai IMGM, IMGM tadi boleh banget raise hand lalu open mic atau boleh lewat kolom chat juga.
Mungkin dari teman-teman boleh langsung raise hand aja untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kalau belum ada nih, mungkin saya dulu deh yang nanya. Oh, oke, Brian, boleh. Mas Brian, boleh? Langsung open mic saja. Um, Thank you Mas Valen buat kesempatannya. Kak Kevin juga terima kasih ya Kak udah ceritain perjalanannya keren banget hebat ya Kak. Dan semoga lancar programnya sampai akhir ya Kak. Pertanyaan aku ini Kak yang masalah yang pertama itu skenario fundingnya ya Kak. Yang katanya akan berubah tuh Kak di program-program yang baru. Aku cek sih iya ya Kak. Pada kebanyakan yang 1.400 dikali 24 bulan gitu Kak. Nah kalau dari yang Ya. aku hitung itu kan lebih besar berarti Kak daripada skenario yang apa namanya yang 1.000 per bulan terus ditambah 7.000 2 tahun gitu ya Kak. Itu Ya. benar nggak ya Kak? Atau kayak ada hitungan lain yang aku miss? Um, is it higher or kayak uh, sebetulnya malah kurang gitu Kak? Terus sama pertanyaan yang kedua ini Kak, yang tadi dari 69 orang di Indonesia Kak, yang keterima di program Erasmus Mundus, ada nggak ya Kak data yang apa ngasih tunjuk sebetulnya itu 69 orang ini keterima di program apa aja gitu Kak? Sama kayak biar bisa berstrategi gitu sih Kak, apa lihat yang mana yang favorit dan apa namanya yang em, banyak orang Indonesianya dan yang mana yang enggak gitu Kak. Thank you sekali lagi Kak Kevin, aku balikin ke Kak Valen. Oke, Oke. boleh dijawab pertanyaannya, Mas Kevin? Oke, thank you, Ryan. Um, untuk skema funding ya, benar. Skema funding yang baru itu 1.400 per bulan dikali 24 bulan ya. Dan sebenarnya kurang lebih sama sih, nggak beda jauh ya. Karena kan kita ngomongin, berarti kan kita punya 7.000 dibagi 24 bulan. Itu tetap 24 291 ya. Ya memang lebih lebih banyak lah yang 1.400 itu kan berarti 1.400 dibandingkan 1.300 lah ya let's say. Tapi ya ngomongin lagi karena skema 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 Erasmus kan diperbarui tiap 5 tahun ya. Jadi mereka mungkin mengevaluasi bahwa entah biaya kehidupannya mulai naik, kemudian untuk akomodasi mulai naik, makanya untuk skema baru mereka tambahkan dari fundingnya. Jadi memang memang begitu. Dan mereka akan mengevaluasi itu tiap 5 tahun. Kalau aku nggak keliru ya, mereka tiap 5 tahun akan ada skema, ada renew program baru. Jadi mereka akan mengevaluasi selalu tentang funding-fundingnya itu. Kemudian dari 69 yang di Indonesia tadi, yang dari yang award yang 69 itu, em, aku nggak pernah lihat ada data yang dari beberapa program, misalnya siapa di program ini, siapa di program ini, gitu. Aku nggak pernah lihat data itu dipublish, tapi mereka punya datanya di em, EU Embassy yang di Indonesia. Mereka punya data itu karena jadi setelah kita daftar ke programnya, setelah diterima, jadi dari program itu mereka akan terkoneksi, intinya terkoneksi dengan pemerintahnya EU, yang EU government yang secara luas ya. Kemudian di EU government itu mereka akan langsung kirim datanya ke Indonesia. Jadi mungkin aku sedikit cerita juga. Jadi di setiap setiap sebelum keberangkatan itu ada semacam pre-departure kayak briefing gitu ya. Itu mereka ya kita nggak daftar ke Erasmus Indonesia loh, tapi kita bisa dapat undangannya langsung dari mereka. Jadi ya mereka punya data itu, cuman kita kayaknya data itu nggak dipublish untuk publik aja gitu sih. Gitu sih Brian yang aku tahu Brian. Terima kasih banyak Kak Kevin, terjawab Kak. Thank you Kak. Thank you ya Brian. Baik, terima kasih Mas Kevin atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang mau bertanya juga? Oke, ini ada yang lewat kolom chat, mungkin saya bacakan dulu. Permisi Mas Kevin, dari Mas Herbastian, Teknik Nuklir Angkatan 2023. Pertanyaan saya mengenai achievement yang bisa dimasukkan ke dalam CV dan motivational letter. Apakah achievement selain dalam bidang keteknikan dan akademik yang sedang kita jalani bisa dimasukkan ke dalam CV atau motivational letter? Contohnya seperti pembaktian sosial dan lain-lain. Um, ini dari Bastian. Halo Bastian ya. Oke, dari pertanyaan Bastian ini menurutku bisa. Jadi sebenarnya lebih tergantung dari program sih ya. Maksudnya, oke kalau misalnya pembaktian sosial dan lain-lain ini relevan dengan program yang didaftar, misalnya apa waktu KKN.
misalnya waktu KKN kamu punya pengalaman apa? Kita kasih contoh aja ya, misalnya daftar di program terkait instrumentasi misalnya, terkait instrumentasi ya, let's say. Kemudian waktu KKN ngerjain sesuatu yang terkait instrumentasi, entah entah ngebantu pemberdayaan masyarakatnya di apa, misalnya pertanian gitu, ngasih sistem instrumentasi untuk pertanian, itu bisa lah dicantumin di motivation letternya. Cuman ya balik lagi, apakah korelasinya dengan program? Karena yang mereka cari kan korelasi dengan programnya ya, bukan sekedar kamu ceritain apa yang kamu lakuin aja. Jadi kalau kalau misalnya dari aku sih lebih oke lah, boleh misalnya um, pengalaman kamu mau dari mana aja, itu kan pengalamanmu. Cuman pilihlah pengalaman yang relevan dengan program, pilih pengalaman yang memberikan nilai bonus, memberikan tambahan untuk asesor supaya bisa melihat ini orang punya punya potensi untuk bisa ikut gitu loh. Jadi ya boleh sih, maksudnya masukin pembaktian sosial, volunteering, em, apalagi deh, dan lain-lain gitu lah. Pokoknya kegiatan-kegiatan non akademis yang lain yang sekiranya relevan dengan program kayak gitu sih. Valen, Bastian, Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mas siapa tadi? Mas Bastian. Mas Bastian dan juga jawabannya dari Mas Kevin. Mungkin rekan lain yang mau bertanya boleh lewat kolom chat saja atau oke, ini ada lagi nih. Oke, baik Mas Kevin, terima kasih atas jawabannya. Mungkin rekan lain ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand open mic atau boleh lewat kolom chat saja. Ayo teman-teman yang mau bertanya kapan lagi nih kita bisa dapat eh, bukti langsung dari program beasiswa ke Eropa Joint Masters. Kapan lagi nih teman-teman? Jadi teman-teman yang punya pertanyaan langsung dikeluarin aja semuanya. Oke, mungkin kalau masih belum ada, mungkin saya dulu yang bertanya ya. Nah, dari pengalaman belajar akademik S1 nih, Mas Kevin, di Indonesia, di Teknik Fisika UGM, dan di program Erasmus Mundus Joint Masters Degree ini yang ada di Portugal, Mas juga belajar di Spanyol dan juga di Prancis, apa sih Mas perbedaannya? Oke, perbedaan ya. Em, Sebenarnya perbedaan cukup banyak ya dari cara mengajar, dari skema pembelajaran, kemudian dari em, pertama dari jumlah jumlah siswa per kelas deh. Karena program Erasmus ini kan maksimal 25 orang itu yang tidak aku sebut-sebut ya. Kebanyakan program yang teknis segitu 25 orang. Cuman kalau misalnya lihat program-program yang sosial misalnya itu ada yang lebih dari mungkin 40-50 orang gitu ya. Cuman let's say di program-program teknis ini mereka lebih bakal kasih hands-on project gitu. Jadi iya kita ada bakal kayak kelas teori, kelas seminar gitu iya. Cuman kita bakal banyak belajar untuk entah di lab, entah pegang project langsung, entah terlibat dalam penelitian langsung gitu ya. Terutama yang aku lihat lumayan berbeda tuh di Prancis ini, di Marseille. Itu karena kami belajarnya kebetulan di satu laboratorium, satu lab kolaborasi antara dua kampus tadi, SM dan AMU. Pembelajarannya tuh eh, cukup banyak yang langsung dikasih project-project gitu. Jadi pegang langsung alat, langsung pegang bagaimana cara simulasi, bagaimana kita hitung em, hitung untuk project-project yang real dan bukan cuman teori-teori kayak gitu. Kemudian hal lain lagi banyak juga yang kita dapat kesempatan kolaborasi. Jadi kalau misalnya di kampus Eropa itu sering ada seminar yang bisa kita datengin. Jadi mereka sering datengin entah profesor dari kampus lain atau dari industri untuk mengasih seminar dan kita bisa datang, kita bisa belajar dari mereka, kita bisa diskusi setelah seminarnya dengan mereka. Bahkan kemarin sempat juga
dari seminar gitu kita ada makan bersama di kantin gitu kita sempat ngobrol kami sempat ngobrol dengan profesor yang pemberi materinya dan itu cukup memberikan kesempatan yang berharga ya karena bisa ngobrol dengan mereka kemudian dapat kesempatan entah Em, karena somehow setelah ngobrol tuh dapat aja kesempatan misalnya nanti setelah master kalau misalnya tertarik lanjut S3 bisa lanjut ke mereka gitu loh atau nanti waktu ngerjain tesis tertarik ngerjain topik ini bisa tesis di mereka bisa ngerjain internship di mereka gitu jadi itu hal yang menarik sih kemudian em, sebenarnya untuk cara pembelajaran entah teorinya entah ujian entah kelasnya itu ya ya nggak jauh beda sih cuman ya itu pembelajarannya lebih dalam, lebih em, berfokus pada sebenarnya ini tergantung juga sih, tapi intinya lebih berfokus pada penerapannya, nggak cuman ya teori-teori aja gitu. Jadi lebih praktis, lebih aplikatif gitu ya, terutama untuk teman-teman yang di teknik gitu. Gitu sih, Len, Valen. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Kevin. Berarti S2 Erasmus Mundus Student Masters ini lebih project base ya Mas ya? Em, Sebenarnya beda-beda juga sih, tiap-tiap kampusnya beda-beda juga ya, ya Valen ya. Hmm, Tapi kalau misalnya em, yang aku lihat dari skema belajar mereka itu mereka banyak yang aplikatif, banyak yang hands-on project. Um, Misalnya nih mereka nggak ada ujian akhir, artinya project doang kayak gitu. Ngasih project nggak ada ujian akhir misalnya beberapa beberapa matkul gitu. Tapi ada matkul-matkul yang dasar, entah apa ya matematika. Um, kamu masih dapat pelajaran matematika di sini kalkulus lagi, itu ujian bukan bukan project ya. Tapi kalau misalnya yang mata kuliah yang aplikatif itu ya kebanyakan sih project ya kayak misalnya apa akustik ruang kami disuruh bikin desain ruangan asli gitu dan dievaluasinya dengan praktisi yang kerja di situ langsung jadi nggak cuma teori itu tapi juga bisa diskusi dan ngobrol dengan praktisinya langsung gitu kayak gitu loh Valen. oke, terima kasih jawabannya Mas Kevin. Mungkin dari rekan lain ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di kolom chat atau raise hand. Oh, ini malah saya dapat pertanyaannya lewat WA saya ini. Ada teman saya yang bertanya, kira-kira IPK ngaruh nggak, Mas? IPK ngaruh nggak balik lagi lihat di apa seleksi kriteria mereka. Jadi kriteria seleksi mereka, sorry. Jadi di kriteria seleksi mereka itu ada misalnya tadi yang aku sebut itu kan 50% dari akademis ya dan salah satunya ada GPA. Jadi itu ngaruh di situ. Tapi ada beberapa program yang misalnya yang penting GPA-nya kayak apa ya? Anggap kayak passing grade aja lah di atas 3 udah aman gitu. Ada beberapa program yang kayak gitu ya. Cuman balik lagi nih, kalau misal nih aku mau daftar apa instrumentasi misalnya, berarti matkul yang fokus instrumentasi kamu harus em, yakinin bahwa nilainya lebih bagus gitu loh. Jadi kadang mereka akan fokus ke nilai-nilai matkul-matkul apa yang relevan dengan program mereka dan matkul apa yang relevan itu harusnya ya yang nilainya bagus dong karena mereka akan fokusnya belajar di situ. Jadi ya itu sih dua dari IPK total dan IP masing-masing matkul kadang agak mempengaruhi juga gitu Van. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Kevin. Mungkin dari teman-teman semua, masih ada pertanyaan lagi? Valen aku mau menanggapi sedikit yang ada di kolom chat Ya. ya Valen. Ini ada yang Oh iya. ngerespon di chat itu. Em, Sebenarnya kalau kegiatan sosial itu ya balik lagi ya ada beberapa eh, kalau misalnya relevan dengan program itu menurutku sangat menarik untuk dituliskan. Em, tapi lebih tonjolin apakah korelasi dari proyek sosial itu dengan programnya. Misalnya aku sedikit cerita sedikit ini bukan bukan aku tapi temanku ya. Temanku ada yang nulis dia masuk ke program em, creativity tentang global creativity. Dia backgroundnya dari em, aktivis untuk aktivis daur ulang kayak gitu. Daur ulang ke creativity kan nggak begitu ya oke lah ada hubungannya cuman
bukan korelasi yang langsung gitu kan. Tapi ya makanya mereka nunjukin kalau dalam aktivisme daur ulang itu apa yang dia bisa ambil kayak gitu. Apa poin apa yang dia bisa ambil dan relevan untuk masuk ke program yang tentang global creativity tadi. Ada juga temanku yang yang program lain nih, misalnya anak arsitektur, dia masuk ke program sustainability. Bisa dong ambil arsitektur dan sustainability, ambil korelasinya apa. Em, Dia punya program apa gitu juga bisa dimasukkan ya. Atau anak apa ya, sosum misalnya, anak sosum masuk ke sustainability, dan tapi anak sosum ini aktivis di em, policy energi misalnya. Itu kan bisa ya, masukin ke em, cari program yang relevan. Itu jadi makanya menurutku kalau misalnya masukin apa, maksudnya bentuk bentuk portfolionya apapun ya, entah program, entah pengalaman riset, pengalaman kerja, pengalaman project dan lain-lain, atau social volunteer kayak gitu, em, carilah korelasi di antara portfolio itu, poin portfolio itu dengan program yang didaftar karena ya itu yang penting bagi mereka. Kemudian ada poin kedua ini, sedikit sedikit cerita juga ya Valen. Tahun lalu aku daftar, jadi aku daftar nggak cuma Erasmus ya, jadi ada pengalaman gagalnya juga. Dan aku Erasmus daftar di lebih dari satu program kebetulan. Aku kemarin daftar di 3 program dan yang lolos cuma satu kayak gitu. Jadi ya ada beberapa pengalaman gagal juga. Em, aku juga mencoba mengulang itu. Jadi aku sempat ada interview dulu sebelum interviewku yang di Erasmus. Jadi aku ada pengalaman untuk belajar gimana apa kesalahan yang aku bikin waktu interview pertama, kemudian yang aku akan terapkan di interview yang waktu Erasmus, kemudian apa aku kurang di motivation letternya, atau ada hal-hal ya apa yang bisa aku improve lagi. Jadi kayak aku bisa sambil sambil berjalan, sambil coba daftar-daftar, sambil improve apa yang aku kiranya bisa perbaiki gitu ya. Itu sih. Itu aja tambahan dari aku. Oke, terima kasih tanggapannya Mas Kevin. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Permisi Mas Kevin, sebelumnya izin memperkenalkan diri, sama nama saya Wahyudi dari Teknik Fisika Angkatan 2022. Saya ingin bertanya, Mas, jika setelah lulus kerja dahulu dan mempunyai segelintir pengalaman kemudian mendaftar di program studi yang relevan dengan pekerjaan, apakah menambah nilai tambah, Mas, atau sama saja dengan yang fresh graduate? Terima kasih. Iya betul. Jadi dari pertanyaan Wahyu ini, sebenarnya kalau misalnya punya pengalaman kerja dulu ya, kita kan berarti punya portfolio lebih untuk kita tunjukkan. Apalagi kalau pengalaman kerjanya itu relevan dengan program yang didaftarkan ya. Masalahnya, oke lah, mereka mereka akan menghitung dari poin dari portfolionya itu, dari background background non akademisnya ya, entah dari kerja, entah dari project, entah dari volunteering, entah dari apapun lah, publikasi dan lain-lain, research. Em, yang penting adalah mereka punya punya pengalaman, punya punya portfolio yang bisa ditonjolin untuk ditulis di dalam motivation letter, di CV, dan bisa memberikan apa ya, semacam nilai tambah untuk diri kita sendiri gitu loh. Apa yang bisa kita tonjolin? Oke lah, makan kalau misalnya punya apa pengalaman kerja, em, ya itulah makanya kenapa teman-teman programku rata-rata tuh justru yang mereka yang sudah bekerja beberapa tahun dulu, karena mereka punya sesuatu yang ditonjolin kayak gitu. Tapi bukan bukan tidak mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate, untuk teman-teman yang mungkin di semester-semester akhir untuk mendaftar, karena ya mungkin mungkin aja untuk daftar dengan catatan kalian harus punya portfolio yang cukup menarik yang bisa menonjolkan kelebihan-kelebihan kalian, pengalaman-pengalaman kalian untuk oke lah bisa untuk bisa bersaing dengan mereka yang punya pengalaman kerja dulu kayak gitu. Gitu Valen. Gitu ya Oke, Wahyudi. baik. Terima kasih jawabannya Mas Kevin. Mungkin bisa pertanyaan terakhir ya dari rekan-rekan. Apakah masih ada? Melihat waktu juga sudah jam 5 lewat. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Oh, tidak ada. Mungkin saja nih yang bertanya Mas Kevin. Nah, Yeay. kira-kira apa sih next step, next chapter dari Mas Kevin sendiri kalau setelah menyelesaikan program Erasmus Mundus ini? Aduh, ini pertanyaannya cukup berat ini. Sebenarnya gini sih, aku jadi kan
aku masih di semester 3 dan semester 4 itu ada untuk tesis ya. Dan kebetulan aku ambil tesis di satu perusahaan di Belgia gitu. Aku lagi siapin dokumen untuk melakukan tesis itu untuk persiapan dan kebanyakan sih ya dari cerita-cerita yang aku dengar dari pengalaman kakak kelasku dan entah dari program kok dari program-program lain ya. Kalau jadi misalnya gini, jadi kan waktu tesis ada dua opsi nih, entah ambil di perusahaan atau dari kampus ya. Kalau misalnya dari perusahaan itu akan dapat peluang kerja di perusahaan itu lebih besar karena mereka udah punya ini kan punya pengalaman untuk bekerja bersama dengan kalian gitu kan. Jadi mereka akan mempertimbangkan kayak ex intern mereka untuk bisa bekerja full time di perusahaan mereka lebih dengan peluang lebih besar ya gitu. Jadi aku harapanku sih aku bisa melanjutkan bekerja di Eropa di perusahaan-perusahaan multinasional di Eropa kayak gitu. Kemudian bisa belajar dari mereka, bisa membawa menambah ilmu ya, menambah pengetahuan di bidang-bidang teknis itu, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang nyata, di proyek-proyek yang real, Em, dan ya bisa berperan gitulah untuk ke depannya kayak gitu. Rencana aku kayak Oke, gitu sih, gitu, Valen. terima kasih Mas Kevin. Ini masih ada lagi dari Mas Gabriel, boleh pertanyaannya? Baik, selamat sore sebelumnya untuk Kak Valen dan juga Kak Kevin Hendinata. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon izin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan Mas Kevin. Tadi saya sangat terkesan ya bagaimana dengan pengalaman Mas Kevin, bagaimana mendaftar dalam beasiswa Erasmus dan juga sangat lengkap. Itu memberikan saya motivasi untuk melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri, Mas Kevin. Tapi mungkin saya juga selama S1 ini saya memiliki kekhawatiran juga Mas. Kebetulan saya dari Teknik Fisika Angkatan 2023 dan bisa dibilang saya juga adik tingkat dari Mas Valen dan juga Mas Kevin. Uh, Mas Kevin sewaktu lulus dari S1 dulu kan langsung melanjutkan pendidikan di S2 untuk di pendidikan di luar negeri. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Kevin apakah ada semacam academic shock gitu nggak ya Mas? Maksudnya mungkin kalau misalkan dari SMA menuju kuliah, kan misalkan dari SMA menuju kuliah di Universitas Gajah Mada, itu biasanya ada beberapa materi-materi yang belum pernah diperdalam di SMA. Wah, ternyata kaget juga begitu diperdalam di Universitas Gajah Mada. Dan mungkin kita harus effort lebih keras untuk mengejar materi-materi tersebut. Nah, kalau dari Mas Kevin sendiri, mungkin sewaktu S1, apa saja mungkin pengalaman yang Mas Kevin lakukan untuk mempersiapkan uh, Mas Kevin untuk menyambut pendidikan di luar negeri itu sehingga kita ketika melanjutkan pendidikan ke luar negeri kita tidak syok bahkan kita bisa dibilang memiliki daya saing juga lah dengan Ya. teman-teman yang dari luar negeri bahkan kita juga bisa uh, mendapatkan ilmu dengan baik dan juga memperdalam ilmu dengan baik tanpa ketertinggalan dari yang lainnya. Mungkin kalau dari pengalaman Mas Kevin Uh, itu yang ingin saya tahu. Terima kasih sebelumnya Mas Kevin dan Mas Valen. Oke, menarik deh pertanyaannya nih. Kebetulan gini teman-teman, kalau misalnya programku sendiri semester pertamanya itu di Departemen Teknik Sipil ya, dan teknik dong, maksudnya kita di Indo, di UGM udah biasa dengan penjelasan-penjelasan di teknik yang lebih aplikatif kayak. Jadi waktu aku semester pertama secara akademik nggak begitu ada apa ya perbedaan signifikan ya, maksudnya nggak ada shock secara akademik gitu ya. Karena kebetulan waktu di UGM aku ambil mata kuliah Visbang kan ya kebanyakan dari akustik bangunan, kemudian um, Visbang semester 5 dulu itu juga sempat juga sangat membantu sebenarnya, terutama matkul akustik ruang bangunan itu. Karena program gua akustik kan ya, dan program akustik ruang itu ya kurang lebih sama. Jadi um, yang dipelajarin juga kurang lebih sama. Entah rumus-rumusnya, entah apa itu cukup cukup relevan, cukup cukup familiar gitu loh di semester pertama. Cuman ya waktu awal pindah tentu lebih ke ini ya, lebih ke culture shock sih, lebih ke em, entah lebih ke em, kehidupannya di mau nggak mau di Eropa kan cukup berbeda dengan di Indo. Harus harus beradaptasi dengan cara kehidupan mereka, dengan cuaca. Sebenarnya cuaca juga menjadi tantangan ya karena dingin banget kalau winter. Kemudian ya itu sih lebih lebih ke kehidupannya aja sih.
Cuman itu kan di Portugal ya, di departemennya teknik kan ya, maksudnya masih hal-hal teknis. Di Spanyol juga masih hal teknis. Cuman ya oke lah, mulai banyak tugas, mulai banyak mulai banyak yang harus diselesaikan gitu ya. Yang menurutku justru menjadi apa ya, yang kau bilang academic shock tadi, justru waktu semester semester ketiga di Prancis ini, karena di departemennya em, lebih ke science, karena di Prancis itu lebih ke pure science gitu. Jujur awal-awal masih kewalahan dengan matematikanya, jadi cukup berat, cukup menantang awal-awal ya. Em, Ya, tapi itu lebih karena ini sih, karena beda beda apa latar belakang backgroundnya gitu ya. Jadi yang awalnya lebih teknis, teknis, kemudian lebih apa matematis gitu ya. Jadi ya lebih lebih struggling di sini. Cuman untuk teman-teman yang mungkin teman-teman programku yang berasal dari jurusan matematika atau dari fisika murni, mereka lebih lebih terbiasa dengan hal matematis ini kan ya. Jadi mereka lebih lebih bisa cepat beradaptasi kayak gitu. Jadi em, kalau misalnya ngedaftar dengan program Erasmus juga dilihat juga dari kampus-kampus yang mau didaftar, apa spesialisasi mereka. Kalau di program kan spesialisasinya di Portugal, Spanyol sama yang di Perancis beda ya. Entah di program lain spesialisasinya apa yang mereka tonjolkan, apa poin utama mereka, dan kalian bisa baru kira-kira tuh kamu udah cukup kuat belum di background yang mereka punyai itu. Karena mau nggak mau kamu harus melakukan studi di tempat itu ya gitu ya. Mungkin itu jawaban dari aku. Apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kevin atas jawaban dan pengalamannya. Oke, baik, terima kasih Mas Kevin. Ini pertanyaan benar-benar last nih. Ada satu yang lewat private chat lewat saya. Eh, ada nggak ya yang cross major gitu bisa lulus ke program IMGM? Kayak kira-kira kayak anak tekvis gini bisa nggak ya masuk ke lulus ke public policy? Jawabannya bisa. Jadi, jadi kan kemarin sempat ada nih kayak pre-departure briefing waktu di Jakarta waktu sebelum berangkat. Aku sempat ngobrol dengan teman-teman awardee yang lainnya dan ternyata cukup diverse juga. Fun fact, di programku di akustik ya, ada satu anak psikologi. Dia tapi dia psikologi cuman waktu zaman tesis dia ngerjain tentang psikoakustik. Jadi oke, masih ada relevansinya gitu ya. Walaupun secara jurusan nggak selalu nyambung gitu. Dan hal yang menarik juga di Eropa itu em, bidang ilmunya itu multidisipliner kebanyakan. Misal, aku em, misalnya kalau misalnya lihat apa departemen energi transition di Belanda itu justru majority-nya adalah dari policy. Dari teman-teman polisi, teman-teman ekonomi kayak gitu. Jadi justru teman-teman teknis tuh yang sedikit di situ. Atau dari program lain misalnya, aku ada teman di program namanya eh, kom, apa complexity science kalau nggak salah. Itu ada temanku yang di program yang sama, ada temanku yang latar belakangnya arsitektur, ada temanku yang latar belakangnya antropologi manusia. Jadi dua bidang yang cukup jauh di satu program yang sama. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja untuk lintas jurusan, asalkan punya relevansi yang bisa mendorong kamu untuk bisa masuk ke program itu. Nah, dari project, pengalaman volunteering, pengalaman kerja, atau pengalaman riset dan lain-lain. Asalkan ya ada yang menjembatani lah ya bahasanya, ada yang menjembatani antara backgroundmu dengan program yang didaftar kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Kevin. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita dengan Mas Kevin nih. Setelah menyelesaikan sesi sharing session, pematerian tadi, dan sesi tanya jawab juga, kita telah sampai di penghujung acara alumni sharing session pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Kevin yang telah berbagi ilmu pengalaman yang luar biasa, keren dan inspiratif untuk kita semua yang membakar api untuk mencari beasiswa di luar negeri, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Semoga sharing session mengenai program Erasmus Mundus, terutama Erasmus Mundus Joint Master tadi, yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua.
Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata selama berlangsungnya acara ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di acara DTNTF selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih Oke, terima kasih semuanya. Valen, terima kasih teman-teman semua, terima kasih yang udah hadir, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ngomong dalam berkata-kata tadi ya. Good luck teman-teman kalau yang mau daftar Erasmus Mundus, semoga bisa lancar, bisa keterima, dan sampai jumpa di Eropa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Kevin.